Keluarganya mengusir Kazuma Yagami karena ia tidak bisa menggunakan sihir api. Padahal, tanpa mereka sadari, ia ternyata memiliki bakat sebagai pengguna sihir angin terkuat di dunia. Kazuma dianggap sebagai kegagalan di keluarga Yagami, yaitu keluarga yang dikenal sebagai penguasa sihir api terkuat. Ia bahkan tidak mampu menyalakan api sekecil apapun. Saat ia kalah dalam perebutan posisi ahli waris keluarga melawan sepupunya, ayahnya begitu kecewa hingga mengusirnya dari rumah. Kazuma kecewa lalu meninggalkan negara itu untuk mencari cara agar bisa menjadi lebih kuat. 4 tahun kemudian, ia kembali ke Jepang sebagai pengguna sihir angin yang sangat kuat. Ia mengunjungi seorang pria yang mempekerjakannya untuk mengusir hantu di propertinya. Namun, ia terkejut karena pria itu juga memanggil penyihir lain. Penyihir itu adalah Yuki, seorang pria arogan dari keluarga cabang Kanagi. Yuki menghina Kazuma, menyebutnya pecundang dan menyuruhnya pergi. Tiba-tiba, seekor hantu muncul. Yuki pun maju, berniat mengusir hantu itu agar bisa mendapatkan seluruh bayaran. Ia menggunakan sihir apinya, namun hantu tersebut malah menggandakan serangan itu dan mengembalikannya kepadanya. Seluruh mansion terbakar. Lalu Kazuma memanfaatkan keadaan itu untuk menekan kliennya menaikkan bayaran 100 kali lipat bila ingin selamat. Si klien langsung setuju. Kazuma lalu memanggil roh angin dan dengan bantuan mereka, ia memadamkan api di mansion hanya dalam sekejap. Ia kemudian menjebak iblis itu dalam penghalang angin dan menghabisinya dengan bilah angin, melenyapkannya sepenuhnya. Setelah itu, ia menendang Yuki dan memintanya berhenti berpura-pura terluka karena keluarga Kanagi berada di bawah perlindungan roh api dan api sekecil itu tidak akan membuat mereka celaka. Yuki pun bangun dan terkejut melihat Kazuma mampu menggunakan sihir angin. Setelah kejadian itu, Yuki kembali ke mansion Kanagi dan melaporkan semuanya kepada kepala keluarga, Jugo dan putrinya, Ayano serta ayah Kazuma, Genma. Mereka semua terkejut mengetahui Kazuma kini menguasai sihir angin. Malam itu, seorang pengguna sihir angin misterius menyerang Yuki dan 2 temannya. Keesokan paginya, Jugo dan Genma menemukan mereka tewas. Mereka memanggil kepala klan Fuga yaitu keluarga pengguna sihir angin yang telah lama mengabdi kepada keluarga Kanagi untuk menyelidiki. Fuga juga menyatakan bahwa ketiga orang itu dibunuh oleh sihir angin yang jauh lebih kuat dibanding miliknya. Semua orang langsung mencurigai Kazuma. Meski begitu, Jugo tidak percaya. Ia lalu mengirimkan kakak Yuki bersama satu anggota kuat dari keluarga cabang untuk menangkap Kazuma. Tanpa izin, Ayano pun ikut bergabung karena ingin membalas dendam untuk sepupunya. Namun kakak Yuki bersikeras bahwa dialah yang akan membalaskan kematian adiknya. Saat mereka tiba di lokasi konstruksi tempat Kazuma terlihat, ketiganya langsung mengejarnya. Namun Ayano terperangkap dalam penghalang angin. Ia memanggil pedang apinya dan menggunakan sihir api kuat untuk memecahnya, meski tidak mudah. Sementara itu, 2 pria lainnya berhasil menemukan Kazuma dan menuduhnya membunuh 3 anggota keluarga. Kazuma menyangkal, tetapi mereka memaksanya untuk mengulang ucapannya langsung di hadapan kepala keluarga. Kazuma menolak dan menyatakan bahwa ia sudah bukan bagian dari keluarga bodoh itu. Jika Jugo ingin bicara, biarkan dia datang sendiri. Kazuma lalu menggunakan sihir angin untuk menjatuhkan sebuah kren, mengungkap mata-mata dari klan Fuga yang bersembunyi di baliknya. 2 pria itu mengancam akan menggunakan kekuatan jika ia tidak menyerah, tapi Kazuma menyuruh mereka mencoba. Kakak Yuki menyiapkan bola api, namun sebelum sempat menyerang, Kazuma memanipulasi angin sehingga bola api itu meledak dan membuat pria itu pingsan. Tiba-tiba, Kazuma merasakan kehadiran aura jahat di belakangnya. Terlihat seorang pengguna sihir angin tersembunyi muncul dan menyerang 2 pria dari keluarga Kanagi, lalu menjatuhkan gedung dan menghancurkan mereka. Kazuma terkejut. Saat ia menatap ke atas, ia melihat sebuah tangan yang tertutupi roh angin. Tangan itu lenyap, dan bersamaan Kazuma melihat cahaya api terang di belakangnya. Ketika ia berbalik, Ayano sudah berdiri di sana. Gadis yang dulu mengalahkannya dalam perebutan posisi ahli waris itu yakin Kazuma telah membunuh 2 anggota keluarga lagi. Dengan marah, ia menyerang. Kazuma terus mencoba menjelaskan bahwa itu salah paham sambil menghindari serangannya. Namun Ayano tak mau mendengar. Kazuma bahkan sempat melucuti senjatanya, tapi Ayano memanggil kembali pedang apinya. Ia memanggil roh api untuk memperkuat dirinya dan menyerang, namun Kazuma dengan mudah memotong serangannya. Ayano terkejut melihat kuatnya Kazuma sekarang. Kazuma kembali menegaskan bahwa ia bukan pelakunya dan meminta Ayano mencari pengguna sihir angin lain. Ia lalu mengejeknya dengan mengatakan bahwa jika Ayano benar calon kepala keluarga berikutnya, maka keluarga Kanagi sudah pasti hancur.
Setelah itu, ia terbang menjauh dan menghilang. Kemudian sebuah hembusan angin sempat mengibaskan rok Ayano, membuatnya mengumpat dan bersumpah tidak akan memaafkan Kazuma. Kazuma pun mendarat di atap sebuah gedung tinggi. Kazuma menyadari bahwa seseorang sedang berusaha menjebaknya sebagai pelaku penyerangan terhadap keluarga Kanagi. Namun ia tidak berniat membiarkan orang itu. Saat Ayano menyampaikan berita tentang Kazuma kepada Jugo dan Genma, keduanya percaya bahwa Kazuma bukanlah pelakunya. Genma kemudian menawarkan diri untuk membawa putranya kembali ke rumah keluarga, bahkan siap menggunakan kekerasan bila Kazuma tidak mau menurut. Ia menelepon Kazuma dan memintanya bertemu di malam hari. Mendengar suara ayahnya, ingatan buruk kembali menghantui Kazuma. Setelah ia kalah dari Ayano 4 tahun lalu, Genma menyebutnya sebagai aib keluarga Kanagi. Meski Kazuma memohon untuk tetap tinggal, ia malah ditampar dan diusir. Saat itu, ia terlalu lemah untuk melawan ayahnya. Tapi setelah 4 tahun hidup di luar negeri, ia ingin membuktikan siapa yang lebih kuat sekarang. Mereka bertemu pada malam hari. Genma langsung meminta Kazuma menyerahkan diri. Kazuma menolak dan menantangnya bertarung bila ingin membawanya pulang paksa. Tantangan itu diterima. Kazuma menyerang terlebih dahulu dengan bilah angin. Namun Genma menangkis semuanya hanya dengan perisai api otomatis tanpa bergerak sedikit pun. Setelah itu, Genma mulai menyerang. Kazuma hanya bisa berlari menghindar lalu menggunakan penghalang angin saat api ayahnya mengepung. Kazuma terengah-engah dan baru menyadari betapa presisi kendali api Genma dan apinya tidak membakar apapun selain sasarannya. Karena kontrol itulah Genma disebut pengguna sihir api terkuat di keluarga Kanagi. Genma memperingatkan Kazuma agar bersiap, karena ia tak akan menahan diri lagi. Ia memanggil roh api dan membentuk bola api raksasa. Tepat saat hendak dilepaskan, Kazuma menggunakan jurus rahasianya untuk mengendalikan angin dan membuat bola itu meledak sebelum mencapai dirinya. Namun Genma sama sekali tidak terluka, meski tubuhnya sempat dilahap api. Ia berkata bahwa ia tidak selemah itu untuk jatuh dengan trik seperti itu. Ia juga mengaku kecewa pada Kazuma yang langsung membalas dengan bertanya sejak kapan sang ayah pernah memiliki harapan padanya. Kemudian Genma memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ia memanggil lebih banyak roh api, dan api yang menyelimutinya berubah menjadi biru yaitu tingkat tertinggi sihir api, yang hanya muncul 1 kali dalam 1 generasi. Namun Kazuma pun memiliki kartu truf. Ia memanggil banyak roh angin sekaligus dan menekan Genma dengan kekuatan luar biasa. Api biru itu tersapu angin, dan Genma terlempar hingga pingsan. Lalu Genma akhirnya menyadari bahwa putranya telah tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Kazuma tertawa puas merayakan kemenangannya. Tetapi sesaat kemudian ia merasakan kehampaan, seolah apa tujuannya setelah mengalahkan ayahnya. Malam itu, ia kembali ke hotel. Di sana, ia merasakan keberadaan penyihir api yang bersembunyi. Ia memanggil orang itu keluar, dan ternyata sosok itu adalah adiknya, Ren. Ren datang untuk meminta Kazuma menyerahkan diri. Kazuma Pu mengajaknya ke kamar untuk berbicara. Di sana, Ren bertanya apakah Kazuma adalah seorang kontraktor si penyihir yang mendapat kekuatan langsung dari Raja Roh Angin. Ia menyebut ada rumor online tentang kontraktor legendaris dari Jepang. Kazuma menyebut adiknya bodoh karena mudah percaya berita di internet, lalu dengan licik mengalihkan pembicaraan dan bertanya alasan Ren sebenarnya datang. Ren kembali menanyakan apakah Kazuma membunuh anggota keluarga Kanagi. Namun Ren langsung percaya saat Kazuma mengatakan ia tidak melakukannya. Ren menambahkan bahwa Jugo juga pasti akan mempercayainya. Meski Kazuma tahu itu benar, ia menolak pergi karena berarti ia harus menyerahkan dirinya kepada keluarga yang telah membuangnya. Kazuma menyatakan ia tidak peduli meskipun keluarga Kanagi hancur akibat ulah pengguna angin misterius. Mendengar itu, Ren menangis karena gagal meyakinkan kakaknya. Kazuma pun tidak tahan melihat Ren menangis dan memintanya tinggal di kamar itu. Saat Kazuma berjaga dan memperhatikan Ren yang tertidur, ia kembali merasakan kehadiran jahat itu. Ia menyadari penyerang misterius itu ada di sekitar mereka. Tiba-tiba, kekuatan angin yang sangat besar membelah hotel menjadi 2. Kazuma kaget tak percaya. Ia segera membangunkan Ren dan menggendongnya untuk melompat keluar dari jendela. Namun saat mereka melompat, mereka melihat Ayano berada di sana. Ternyata ia diam-diam membuntuti Kazuma, berniat untuk mengalahkannya. Ayano melihat Kazuma melompat keluar dari hotel dan mengira ia kabur karena takut padanya. Pada saat yang sama, bagian bangunan yang terpotong mulai meluncur lalu jatuh ke arah Ayano. Dalam kebingungan, ia justru berhalusinasi seolah Kazuma telah menyiapkan penyergapan untuk membunuhnya.
Meski begitu, Ayano tetap mencoba bertahan dengan menembakkan sihir api ke arah runtuhan agar tidak tertimpa. Sementara itu, Kazuma berhasil mendarat dengan selamat dan kembali merasakan kehadiran penyerang misterius itu. Ia menyuruh Ren bersembunyi. Kemudian, sosok misterius itu muncul tepat di belakangnya. Kazuma menyambutnya dengan nada dingin dan menegaskan bahwa ia tidak peduli apapun yang dilakukan orang itu kepada keluarga Kanagi, tetapi ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh adiknya. Kazuma menyerang dengan bilah angin, namun serangannya tidak berdampak apapun. Tiba-tiba, ia mendengar Ren berteriak. Ren ternyata telah diserang. Ketika Kazuma kehilangan fokus, penyerang itu mencoba menghantamnya, tetapi Kazuma berhasil menghindar dan balas menyerang saat melayang di udara. Dari jarak dekat itu, Kazuma melihat sekilas wajah sang penyerang sebelum ia menghilang. Saat Kazuma turun, ia baru menyadari bahwa Ren telah diculik. Tanpa ragu, ia langsung pergi mengejarnya. Di sisi lain, Ayano muncul dari balik reruntuhan setelah membakar puing yang menimpanya. Dengan penuh amarah, ia bersumpah akan membunuh Kazuma karena mengira pria itu yang menyerangnya. Kazuma menuju ke kediaman keluarga Kanagi. Tapi tidak ada satupun kenangan baik yang muncul tentang tempat itu. Namun ia tidak punya pilihan lain karena membutuhkan bantuan mereka untuk menyelamatkan Ren. Saat memasuki gerbang, 5 pria menghadangnya dan menuduhnya sebagai pembunuh. Kazuma mengenali mereka sebagai para pengganggu yang dulu sering meremehkannya. Mereka menyerang, tetapi api lemah mereka sama sekali tidak mempan. Kazuma meniup mereka pergi dengan mudah, lalu berkata bahwa ia hanya ingin bertemu kepala keluarga. Pada saat itu, Jugo muncul untuk menyambutnya langsung. Ia tertawa saat mendengar Kazuma mengalahkan ayahnya, tetapi ekspresinya berubah serius begitu mengetahui bahwa Ren diculik. Ia sudah menduga siapa pelakunya lalu mengajak Kazuma masuk untuk membahasnya. Di dalam rumah, Jugo menunjukkan sebuah buku bergambar para pengguna sihir angin. Kazuma langsung mengenali pria yang menyerangnya sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa wajah pria itu terlihat tidak manusiawi dan auranya sangat jahat. Jugo mengangguk, mengonfirmasi dugaan Kazuma. Namun sebelum Jugo menjelaskan lebih jauh, Ayano menerobos masuk dan langsung menyerang Kazuma dengan pedang apinya. Jugo memerintahkannya berhenti. Tapi Ayano bingung ketika Jugo memarahinya karena ia gegabah dan menyerang Kazuma. Ayano menuduh Kazuma sebagai pembunuh, tetapi Jugo tegas menyatakan bahwa Kazuma tidak bersalah. Musuh mereka yang sebenarnya adalah klan Fuga. Ia mengungkapkan bahwa pria yang Kazuma hadapi adalah Ryu, putra kepala klan Fuga. Semua anggota klan itu kini menghilang sejak Ryu terlihat, yang berarti mereka semua terlibat dalam hal ini. Ayano tidak percaya karena klan Fuga telah menjadi keluarga pelayan setia selama turun-temurun. Jugo lalu menceritakan apa yang terjadi ratusan tahun lalu. Dahulu, klan Fuga merupakan keluarga kriminal berbahaya, dan keluarga Kanagi nyaris kalah dalam perang melawan mereka. Sumber kekuatan klan Fuga adalah sebuah iblis kuat yang mereka sembah. Keluarga Kanagi akhirnya menang dan menyegel iblis tersebut dalam segel api yang sangat kuat. Kazuma dan Ayano terkejut mendengarnya. Jugo lalu melanjutkan bahwa segel itu hanya dapat disentuh oleh anggota inti keluarga Kanagi. Selain mereka, siapapun yang mencoba akan terbakar hingga mati. Karena itu, hanya keluarga Kanagi yang dapat membuka segelnya. Jika iblis itu dilepaskan, ia akan merasuki salah satu anggota klan Fuga dan memberinya kekuatan luar biasa. Anggota lain juga akan memperoleh kemampuan mengendalikan roh jahat. Jugo yakin bahwa Ryu sudah menjadi inang dari roh-roh jahat tersebut. Selanjutnya, Ren yang akan menjadi host bagi iblis. Dan itu sudah pasti, begitu segel iblis terbuka, makhluk itu akan langsung mengenali Ren sebagai keturunan musuhnya dan berusaha melahapnya. Ayano marah dan menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia memanggil klan Fuga dan para tetua, lalu berkata bahwa dendam mereka tidak berdasar karena keluarga Kanagi telah menerima mereka dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Namun Kazuma tidak setuju. Menurutnya, keluarga Kanagi hanya menjadikan mereka alat dan tidak pernah melakukan sesuatu untuk mereka. Ia tahu bagaimana orang lemah diperlakukan dalam keluarga itu, dan setelah klan Fuga dibully selama 300 tahun, pemberontakan mereka adalah sesuatu yang wajar. Jugo juga sependapat dengan Kazuma. Ia berkata bahwa ia telah berusaha memperbaiki keadaan, tetapi saat ia naik ke posisi pemimpin, semuanya sudah terlambat. Ayano tidak peduli dan hanya ingin menyelamatkan Ren. Menurutnya, Ren tidak dilahirkan untuk dimakan iblis. Ucapan itu membuat Kazuma teringat seseorang dari masa lalunya yang juga mengucapkan kalimat yang sama. Kazuma kemudian berkata bahwa Ayano tidak akan mampu menghadapi Ryu dan klan Fuga sendirian,
jadi ia datang untuk membantunya. Ia meminta Ayano membakar roh jahat di dalam Ryu dengan pedang apinya, sementara sisanya akan ia tangani. Ayano tidak mempercayainya, tetapi juga percaya dan meminta Kazuma membantunya. Yang tentu saja Kazuma tidak bekerja secara gratis ia PO. Meminta bayaran karena mereka bukan lagi keluarganya. Jugo menyetujui syarat itu dan memberitahu lokasi segel iblis. Kazuma dan Ayano pun pergi ke gunung tempat iblis itu disegel, sambil terus berdebat. Tiba-tiba Kazuma merasakan kehadiran aura jahat. Ia menendang pintu mobil hingga terlepas, lalu menarik Ayano dan melompat keluar. Setelah mereka keluar, sebuah tebasan angin membelah mobil menjadi dua dan membuatnya meledak. Ketika Ayano terkejut, Ryu pun turun dari langit dan Kazuma menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Ryu mengorbankan adiknya. Kazuma meminta Ayano bertarung jarak dekat karena ia akan kalah dalam pertarungan jarak jauh melawan Ryu. Ia berjanji akan mendukungnya. Ayano memanggil pedang api dan menyerang Ryu dengan bola api. Ryu memblokir serangannya. Bahkan ketika Ayano menyerang langsung dengan pedang, ia masih bisa menahan dan balik memukul Ayano hingga terlempar. Ayano meminta bantuan Kazuma, tetapi Kazuma sudah terbang ke langit. Ia berkata bahwa Ayano harus menghadapi Ryu sendiri karena ia harus segera menyelamatkan Ren, lalu pergi. Sementara itu, Ren berada di hadapan iblis yang tersegel. Klan Fuga telah memasukkan roh jahat ke dalam tubuhnya agar bisa mengendalikannya. Mereka memerintahkannya membuka segel, dan Ren menggunakan kekuatannya untuk melepaskan iblis. Begitu bebas, iblis itu langsung menyerang Ren untuk memakannya. Namun, tekanan angin yang sangat kuat menekan iblis ke tanah dan menghantam semua anggota klan Fuga. Kazuma muncul dari pusaran angin, menyelamatkan Ren dan mengurung iblis dengan penghalang angin. Ia membawa Ren ke batu datar dan mengusir roh jahat dari tubuhnya hingga Ren sadar kembali. Ren memeluknya, dan Kazuma menarik pipinya sambil bertanya kenapa ia bisa diculik begitu mudah oleh orang-orang lemah. Saat itu, Fuga bangkit dan bertanya kenapa Kazuma membantu keluarga Kanagi padahal ia juga membenci mereka. Kazuma menjawab bahwa ia hanya mendukung mereka, tetapi Jugo telah membayarnya 100 juta yen untuk menyelamatkan Ren, jadi ia tidak bisa mengingkari kesepakatan. Fuga memanggilnya si penyuka uang dan langsung menyerang, tetapi Kazuma dengan mudah menangkis serangannya. Tiba-tiba Ryu muncul di langit. Kazuma sadar bahwa Ayano sudah dikalahkan. Dan roh jahat dalam tubuh Ryu menarik iblis lalu melepaskannya dari penghalang. Kazuma menyerang iblis itu, tetapi serangannya tak berpengaruh. Iblis itu menyatu dengan Ryu dan mengubahnya menjadi sosok seperti Piccolo berambut panjang. Pemimpin klan Fuga senang karena mengira mereka kini pasti menang melawan keluarga Kanagi. Namun, Ryu yang telah dirasuki iblis malah membalik keadaan. Dengan satu serangan dahsyat, ia membantai seluruh klan Fuga sebelum terbang pergi. Kazuma melindungi dirinya dengan penghalang angin dan berlari menjauh. Ia menyadari bahwa iblis itu mengamuk setelah terperangkap begitu lama. Ia juga tahu bahwa sekarang Ryu pasti menuju kediaman Kanagi untuk membalas dendam. Meski Kazuma sama sekali tidak peduli, ia tetap butuh Jugo tetap hidup agar bisa menerima uang bayarannya. Karena itu, ia memutuskan untuk terbang ke sana tetapi sebelum itu, ia harus menjemput Ayano yang terluka parah. Kazuma memeriksa kondisi Ayano dan menemukan bahwa tubuhnya terinfeksi roh jahat. Jika dibiarkan, tubuhnya akan rusak dan ia akan mati. Kazuma sebenarnya memiliki obat untuk menyelamatkannya, tetapi ia mengeluh bahwa obat itu terlalu langka dan mahal, jadi ia malas memberikannya. Ren memprotes dengan panik karena Ayano akan mati jika tidak segera ditolong, tetapi Kazuma tidak peduli. Menurutnya, kematian Ayano justru menguntungkan karena Ren bisa menjadi pewaris keluarga setelahnya. Ren marah mendengarnya hingga api di tubuhnya aktif. Ia menuntut Kazuma memberikan obat itu. Yang ternyata ini yang Kazuma inginkan sejak awal dengan membuat Ren marah. Ia ingin Ren menyadari potensinya lebih cepat. Kazuma akhirnya memberikan obat itu pada Ayano, tetapi Ayano tidak bisa minum langsung dari botol. Karena ada aturannya, lalu ia memberikan obat itu melalui ciuman. Ayano langsung pulih, dan ketika ia membuka mata, ia terkejut melihat cara Kazuma memberinya obat. Ia malu serta marah saat menuntut penjelasan dari Kazuma. Ren memeluknya dan menjelaskan bahwa Kazuma memberinya obat langka bernama Elisir. Ayano terkejut, karena Elisir sangat langka. Ia terpaksa mengucapkan terima kasih, tetapi Kazuma mengatakan akan menagih 100 juta yen lagi karena telah menyelamatkannya. Dan Ayano tentu saja kesal mendengarnya. Kazuma kemudian menegurnya karena kalah terlalu mudah. Ia menyuruh Ayano menyerahkan pedang dan mulai memakai pisau dapur saja seperti perempuan lain.
Ayano makin marah. Ia pun menyerang Kazuma, tetapi Kazuma menahannya dan berkata seharusnya kemarahan itu ia tujukan pada musuh, bukan padanya. Kazuma pun memutar tubuh Ayano, dan memanggil Ren, lalu mereka terbang pergi. Saat mereka terbang, mereka melihat Ryu yang dirasuki iblis. Kazuma takut efek dari iblis itu bisa membangkitkan roh jahat dan iblis lainnya. Ketika Ren melihat roh jahat bangkit dari tanah, ia melompat turun dan menyerang mereka sambil berkata pada Kazuma bahwa ia akan menangani anak kecil itu sendiri. Kazuma dan Ayano akhirnya berhadapan langsung dengan Ryu. Ayano menyerang dengan pedang api, dan Kazuma mendukungnya dengan hembusan angin kuat, tetapi Ryu tetap jauh lebih kuat. Ia muncul di belakang Ayano dan menyerangnya, yang hampir membuatnya tumbang. Ayano terhuyung setelah menahan pukulan itu, dan Kazuma langsung menangkapnya. Ryu kemudian memanggil pusaran angin gelap. Dan Kazuma memerintahkan Ayano fokus menebasnya dengan pedang, sementara ia sendiri menangani sihir angin. Kazuma membuka jalur di dalam tornado untuk memberi Ayano jalan masuk, lalu memanggil roh angin dan menciptakan tornado raksasa yang menembus awan. Tornado itu menghantam Ryu dan menekannya ke tanah sambil meratakan area sekitar. Ayano terkejut melihat kekuatan Kazuma. Melihat Ryu tersungkur, ia langsung menyerang, tetapi Ryu masih mampu menahan serangannya. Melihat Ayano kewalahan, Kazuma memutuskan untuk menggunakan kekuatan aslinya. Ia meminta Ayano menahan Ryu sementara ia menyiapkan sesuatu yang besar. Ayano frustrasi karena Kazuma tidak ikut bertarung dan melampiaskan semua kekesalannya pada Ryu. Sementara itu, Kazuma bermeditasi dan membuka gerbang roh di dalam dirinya, meminta kekuatan kepada Raja Roh. Namun di sisi lain, Ayano kembali dihajar Ryu hingga jatuh ke tanah. Dengan pedang hampir terlepas dari tangannya, ia merasa dirinya tidak mungkin menang. Tapi ia belum siap untuk menyerah sebagai pecundang. Saat Ryu hendak menyerangnya, Ayano memanggil pedangnya kembali dan berevolusi. Ayano menyerang Ryu dengan api oranye yang jauh lebih kuat, memberikan luka besar padanya dan bahkan berhasil memotong lengannya. Setelah itu, Ayano jatuh berlutut dan menciptakan domain api yang membakar di dalam jangkauannya. Ryu pun menerima banyak luka, tetapi meski Ayano sudah berjuang sekuat tenaga namun Ryu masih hidup. Ayano ketakutan karena ia sudah tidak punya tenaga lagi untuk melawannya. Tiba-tiba Kazuma muncul di belakangnya dan berkata bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Ayano bersandar padanya dan menyadari bahwa mata Kazuma kini berubah menjadi biru. Kazuma menjelaskan bahwa warna itu adalah tanda kontraknya dengan Raja Roh Angin, membuat Ayano terkejut. Kazuma kemudian maju menghadapi Ryu. Ia menggunakan kekuatan barunya dan menciptakan tornado raksasa yang bahkan terlihat dari luar angkasa. Ia lalu menekan Ryu dari segala arah. Gerakan Ryu sepenuhnya terhenti. Kazuma memberi sinyal, dan Ayano langsung berlari untuk menusukkan pedangnya. Tubuh Ryu meledak dan ia terbang ke surga setelah sepenuhnya dimurnikan. Setelah itu, kekuatan Kazuma lenyap dan ia roboh. Ayano mendekatinya dan bertanya apakah sebenarnya Kazuma bisa menang sendirian sejak awal. Kazuma hanya menjawab, mungkin. Lalu Ayano mengomel karena Kazuma tidak membantu sejak awal. Tetapi Kazuma balik menjawab jika ia turun tangan terlalu cepat, Ayano akan merasa menjadi pecundang seumur hidup. Ia pun memuji serangan penutup Ayano, dan perlahan sikap Kazuma mulai mencuri hati Ayano. Tak lama Ren datang. Namun saat melihat Ayano dalam pakaian robek berada di atas tubuh Kazuma, ia langsung berbalik panik. Ayano pun marah besar dan langsung memukul Kazuma. Beberapa hari kemudian, Jugo mengadakan pesta di rumahnya untuk merayakan berakhirnya insiden Fuba. Tamu utama, si Kazuma, datang terlambat. Jugo pun menyambutnya, meski sebagian besar tamu tampak tidak senang melihatnya. Kazuma duduk, dan Ren langsung memeluknya, tetapi Kazuma menolak dan membuat Ren sedih. Ayano datang menenangkan Ren dan memarahi Kazuma. Di tengah suasana itu, seorang gadis berambut biru bernama Mio membungkuk pada Kazuma. Ia berasal dari keluarga cabang Kanagi dan ditunjuk sebagai pelayan pribadi Kazuma. Kazuma langsung tertarik begitu mendengar bahwa ia tidak akan ragu melayaninya bahkan di ranjang. Ia bahkan hampir menciumnya sebelum Ayano menyepak memisahkan mereka. Ayano membela Mio dan mengatakan bahwa gadis itu tidak perlu melakukan apapun untuk Kazuma. Tetapi Mio bersikeras karena Kazuma dianggap telah membalaskan dendam kakaknya yang tewas. Ayano menegaskan bahwa Kazuma sudah dibayar untuk itu, dan Kazuma sendiri menambahkan bahwa ia memang ikut bertanggung jawab atas kematian kakak Mio. Menurutnya, bahkan jika ia sempat membuat kakak Mio pingsan dengan ledakannya, kakak Mio tetap terkena serangan Ryu yang mungkin masih bisa selamat. Ucapan itu membuat emosi Mio memuncak.
Ia gemetar menahan amarah, dan Kazuma menyuruhnya untuk jujur pada perasaannya. Mio pun menuruti itu dan menyerangnya dengan pisau kecil yang ia sembunyikan. Namun, pisau itu tidak mampu menembus penghalang angin Kazuma. Ayano panik dan meminta ayahnya melakukan sesuatu. Jugo tetap tenang sambil menyeruput teh, memerintahkan Kazuma memberikan hukuman kepada Mio atau keluarga akan menjatuhkan hukuman sendiri. Kazuma menolak, mengatakan ia tidak berada dalam bahaya apapun. Meski begitu, Jugo tetap harus menindak perbuatan Mio dan menghukumnya dengan kurungan sebulan. Mio menangis dan menanyakan mengapa kakaknya harus mati. Kazuma dengan datar menjawab, karena dia lemah. Ayano pun memarahinya karena berbicara tanpa perasaan, tetapi Kazuma tidak peduli dan pergi. Keesokan harinya, Ayano masih kesal atas kejadian itu. Saat pulang sekolah, teman-temannya mengira ia sedang bertengkar dengan pacarnya. Ayano membantah dan mengatakan bahwa tidak ada laki-laki dalam hidupnya. Namun tiba-tiba Kazuma muncul dengan seorang wanita pirang cantik yang memeluk lengannya. Melihat kedekatan keduanya membuat Ayano langsung cemburu. Dan kemudian ia menyadari bahwa mereka datang dari daerah yang penuh dengan love hotel. Wanita itu bertanya pada Kazuma apakah gadis yang menatap mereka adalah pacarnya, karena gadis itu tampak marah melihat mereka bersama. Namun Kazuma hanya menyuruhnya mengabaikannya. Mereka pun pergi, sementara Ayano si pirang menjadi sangat kesal, tetapi masih tidak mau mengakui perasaannya kepada Kazuma. Ayano berlari dan mengatakan pada temannya bahwa ia punya urusan penting. Lalu ia mencari Kazuma dan tidak menemukannya, kemudian ia meminta bantuan Ren. Namun keduanya gagal melacaknya. Mereka pun beristirahat, dan Ren akhirnya melihat Kazuma di sebuah kafe, tapi Ayano langsung memaksanya bersembunyi untuk mengawasi Kazuma yang tampak menunggu seseorang, dan tak lama kemudian Misono datang. Ketika Misono keluar dari kafe sambil memegang lengan Kazuma, Ayano dan Ren tak percaya bagaimana gadis itu bisa berubah sikapnya tadi pagi. Mereka memutuskan membuntuti mereka. Meski Kazuma sempat menyadari keberadaan mereka, ia tidak menghiraukannya. Misono kemudian membawa Kazuma ke sebuah love hotel, dan Ayano begitu marah sampai ia membakar sebuah tiang. Namun di dalam hotel, Misono tiba-tiba memisahkan diri dari Kazuma, dan seketika seorang penembak jitu menembaknya. Setelah itu, ada banyak tentara bayaran muncul dan menghujani Kazuma dengan peluru, lalu melemparkan granat ke arahnya. Setelah serangan berakhir, Misono percaya bahwa balas dendamnya telah berhasil. Ayano dan Ren muncul untuk menghadapi Misono, dan gadis itu menyuruh mereka membawa pulang mayat Kazuma. Namun mereka mengatakan bahwa Kazuma belum mati, bahkan dia tidak berada di depan mereka sama sekali. Tiba-tiba, sebuah tornado muncul dan menyapu para tentara bayaran. Misono tak percaya dan memerintahkan penembak jitunya untuk menembak lagi, tetapi Kazuma mengatakan bahwa ia sudah menanganinya. Ia mengakui bahwa rencana Misono cukup bagus, tetapi kurang daya hancur. Misono mengatakan bahwa Kazuma tidak pernah mengenalnya. Ayano kemudian mencoba menangkap Misono, tetapi gadis itu melempar tasnya dan kabur. Ayano dan Ren mengejarnya, sementara Kazuma mengambil tas itu sambil teringat bahwa sudah 10 tahun sejak ia pertama kali bertemu Misono. Tak lama Ayano berhasil memojokkan Misono di atap sebuah gedung dan menyatakan bahwa ia harus dihukum atas tindakannya. Ketika keduanya bersiap bertarung, Kazuma datang untuk mengembalikan tas Misono dan mengatakan bahwa Ayano tidak berhak melukainya, karena apa yang ia lakukan hanya bertujuan membunuh dirinya, bukan orang lain. Ayano bersikeras bahwa Misono harus dihukum agar tidak terus datang menuntut balas, tetapi Kazuma tidak peduli, karena baginya Misono tak akan pernah menjadi kuat untuk mengalahkannya. Mendengarnya Misono marah dan menyerang Kazuma dengan sihir api yang lemah dari jarak dekat, namun semuanya terpental oleh penghalang anginnya. Ia terus menyerang sambil memaki Kazuma karena telah membunuh kakaknya. Hujan turun dan api Misono padam. Ia jatuh berlutut dan menangis. Kazuma mencoba menutupi tubuhnya dengan jaket, tetapi ia melemparnya sambil berteriak bahwa ia tidak akan pernah memaafkannya. Kazuma hanya berkata ia bebas melakukan apapun yang ia mau, lalu pergi, diikuti Ayano dan Ren. Misono sendirian di atap, dan mendengar suara seseorang dari belakang, menanyakan apakah ia membutuhkan kekuatan untuk membalas dendam. Yang ternyata Misono langsung menerima kekuatan yang ditawarkan, dan mengira orang itu adalah malaikat pelindungnya. Ia mendapatkan kemampuan mengendalikan Slime, dan mulai membunuh orang asing untuk menyerap kekuatan hidupnya yang membuat semakin kuat. Insiden ini sampai ke keluarga Kanagi, dan tak lama Ayano mengunjungi kamar hotel Kazuma sambil membawa berkas misi dari ayahnya. Ia menunjukkan foto para korban yang mati setelah sesuatu menyedot energi hidup mereka. Semua kasus itu terjadi baru-baru ini,
Dan Jugo ingin Kazuma menyelidikinya karena pengguna angin pandai melacak jejak. Karena mereka tidak lagi memiliki bantuan klan VGGA, mereka pun mengandalkan Kazuma. Jugo juga memerintahkan Ayano untuk bekerja sama dengan Kazuma dan membunuh pelakunya setelah ditemukan. Namun ketika Ayano melihat jaket Kazuma, ia teringat insiden bagaimana Kazuma terlihat begitu peduli pada Misono. Meskipun Misono berusaha membunuhnya, Ayano tetap bertanya mengapa Kazuma terlihat begitu lembut hanya kepada Misono. Tiba-tiba Kazuma berbicara dan menyadarkannya dari lamunannya. Ia mengatakan bahwa pembunuhan berantai belakangan ini tampaknya ulah iblis, dan ia tidak membutuhkan bantuan Ayano karena Ayano hanya akan menjadi beban. Ayano marah lalu ia meninggalkan kamar sambil berteriak bahwa ia tidak akan membantu Kazuma, bahkan jika Kazuma memohon sekalipun. Ia kemudian memukuli orang tak bersalah di jalanan untuk melampiaskan kemarahannya. Dari atap hotel, Kazuma memperhatikan tingkahnya. Ia sengaja memancing emosi Ayano hingga meledak agar gadis itu menjadi hiperaktif dan menjadi umpan sempurna bagi iblis pengisap kehidupan. Kemudian, umpannya berhasil. Ayano dan temannya mendapati diri mereka berada di sebuah jalan sempit yang terasa aneh dan menyeramkan. Lendir misterius mulai merembes dari retakan-retakan tembok, dan para gadis itu terkepung. Mereka berlari, tetapi lendir semakin banyak. Ayano akhirnya menarik pedangnya dan menebas lendir itu. Namun karena diserang dari dua arah sekaligus, ia cepat kelelahan. Kazuma yang sejak awal mengawasinya, merasa ini saat yang tepat untuk masuk. Ia muncul di jalan kosong itu dan menggunakan sihir angin untuk menyusup ke zona terperangkap tempat para gadis berada. Ayano senang melihatnya, tetapi Kazuma menyuruhnya fokus ke pertarungan di depan, sementara ia menangani lendir yang menyerang dari belakang. Ayano menurut dan melepaskan serangan api, membakar lendir itu. Lalu gang itu kembali normal. Ayano berterima kasih pada Kazuma, tetapi Kazuma balik berterima kasih padanya karena telah menjadi umpan yang sangat baik. Ayano kesal mengetahui dirinya diperalat, namun Kazuma terbang pergi sambil mengatakan bahwa berkat bantuannya, ia menemukan dalang sebenarnya. Ayano langsung mengejarnya. Kazuma kemudian menuju taman tempat Misono duduk sambil memancarkan aura jahat yang pekat. Ia bertanya apakah Misono tahu apa yang sedang ia lakukan. Misono menjawab bahwa ia semakin kuat untuk membalas kematian kakaknya. Ia yakin setelah menyerap kekuatan hidup ribuan orang, ia akan melampaui Kazuma dan membunuhnya. Ayano tiba di lokasi, siap bertarung, tetapi Kazuma menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Tapi Ayano malah menghunus pedang apinya, mengatakan bahwa ia tidak akan memaafkan Misono karena telah membunuh orang tak bersalah. Kazuma pun menghentikannya. Ketika Ayano berusaha melawan, Kazuma mengurungnya dalam api, memberi Misono celah untuk kabur karena ia tahu ia belum siap menghadapi Kazuma. Misono menghilang tepat saat Ayano hendak menyerang, dan Ayano bertanya kenapa Kazuma membiarkannya lari. Ia mengatakan bahwa keluarga Kanagi sekarang akan mengambil alih hukuman untuk Misono. Tetapi Kazuma menjawab bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu. Ia menghempaskan api Ayano dengan angin dan menghilang, meninggalkan Ayano. Ayano pulang dan melaporkan semuanya kepada Jugo. Jugo kemudian memutuskan bahwa keluarga Misonolah yang harus menjatuhkan hukuman. Ayah Misono ingin membunuh putrinya dan sudah mencoretnya dari keluarga. Jugo mencabut Kazuma dari tugas itu dan mempekerjakan kelompok lain untuk memburu Misono. Namun Kazuma telah berkata bahwa ia tidak akan berhenti mengejar Misono. Ayah Misono sadar ia tidak akan bisa menghukum putrinya selama Kazuma terus ikut campur. Ayano pun menawarkan diri untuk menghentikan Kazuma. Mereka pergi ke kantor cabang spiritual kepolisian, tempat detektif Kirihara si wanita yang dilihat Ayano bersama Kazuma sebelumnya memberitahu lokasi terakhir Misono. Kirihara mengatakan bahwa cabang mereka baru dibentuk dan membutuhkan penyihir berbakat. Ia bertanya apakah Ayano mengira ia sedang mencoba merekrut Kazuma hari itu. Kiri hanya tertawa dan mengatakan bahwa itu urusan pribadi, membuat Ayano semakin kesal. Tak lama, konfrontasi antara keluarga Misono dan Misono sendiri dimulai. Kiri bertanya apakah Ayano tidak akan ikut bertarung, tetapi Ayano menjawab bahwa tugasnya hanya satu yaitu menahan Kazuma cukup lama agar yang lain bisa membunuh Misono. Mereka yakin Ayano bisa menahan Kazuma setidaknya beberapa menit dan karena itulah ia juga membawa Ren sebagai tameng hidupnya. Sementara itu, Misono menyaksikan siaran langsung mengenai reuni keluarga. Ia berharap Ayano datang untuk membunuhnya, karena ia bisa merasakan kecemburuan Ayano terhadap perhatian Kazuma yang hanya tertuju padanya. Ayano marah besar mendengar hal itu dan hendak menyerbu Misono, ketika tiba-tiba Kiri memberitahu bahwa Kazuma sedang menuju lokasi. Ayano segera membawa Ren dan berlari keluar untuk menghentikannya.
Ayano memanjat atap gedung sambil bertanya berapa lama ia bisa bertahan melawan Kazuma. Ketika melihatnya terbang mendekat, Ayano melompat dari gedung dan melemparkan bola api. Namun Kazuma menangkis semuanya dengan mudah. Ayano kemudian memanggil pedang apinya dan mencoba menebasnya, tetapi ia kembali menangkis dan mengatakan bahwa serangan itu tidak buruk. Kazuma menghilang seketika, membuat Ayano jatuh bebas sampai akhirnya ia menangkapnya di detik terakhir. Ayano memerah, lalu mengingatkan bahwa tadi ia menyerang Kazuma dengan niat membunuh. Mendengar itu, Kazuma langsung menjatuhkannya, dan Ren berlari untuk menjadi bantalan hidupnya. Setelah turun ke tanah, Kazuma bertanya apakah Ayano benar percaya ia bisa menghentikannya. Ayano dengan percaya diri menjawab bahwa ia bisa, lalu menempatkan Ren di depannya sebagai perisai, mengklaim bahwa selama Ren ada di sana, Kazuma tidak bisa menyerangnya. Ia hanya perlu menahan Kazuma sampai Misono dihukum. Kazuma menggeleng dan berkata bahwa Ayano salah paham. Ia pun menghitung mundur dari 3 dan seketika ledakan aura jahat terjadi di gereja. Ayano dan lainnya bergegas ke dalam dan menemukan Misono telah membantai seluruh keluarganya seorang diri. Misono tersenyum ketika Kazuma menanyainya bagaimana rasanya membunuh keluarganya sendiri. Ia menjawab bahwa mereka hanyalah orang sok suci, dan sisa keluarganya adalah kakaknya yang mati karena Kazuma. Ia kemudian melepaskan aura jahatnya dan menyerang dengan api gelap. Kazuma memblok serangan pertama, lalu rentetan bola api gelap berikutnya. Misono terkejut, dan Ayano mengejek bahkan Ren saja lebih kuat darinya saat ini. Misono tak percaya, karena malaikatnya telah mengatakan bahwa ia cukup kuat untuk membunuh Kazuma sekarang. Saat itulah sosok, malaikat, muncul yaitu seorang anak laki-laki yang tampak seperti bocah biasa. Misono berlutut di hadapannya dan memohon petunjuk untuk mengalahkan Kazuma. Namun bocah itu mengatakan bahwa mustahil bagi Misono untuk menang dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Misono terkejut dan menuntut penjelasan, karena sebelumnya bocah itu mengatakan ia sudah cukup kuat. Bocah itu malah menertawainya, menyebutnya bodoh karena mempercayainya. Ia menjelaskan bahwa kapasitas kekuatan seseorang sudah ditentukan sejak lahir dan tidak dapat dilampaui, tak peduli seberapa banyak energi yang diserap. Misono ketakutan ketika bocah itu mengingatkan banyaknya nyawa tak berdosa yang telah ia bunuh. Ia menjerit dan akhirnya pingsan. Ayano dan Ren mencoba mendekat, tetapi mereka terpental oleh ledakan aura jahat. Kazuma menyadari rencana bocah itu bahwa Misono dijadikan wadah untuk menyerap kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan, dan kini bocah itu hendak mencurinya. Bocah itu mengonfirmasi dan mengatakan bahwa ia membutuhkan anggota keluarga Kanagi untuk mengumpulkan tenaga yang cukup untuk mengalahkan Kazuma. Ia kemudian memperkenalkan diri sebagai Michael, musuh bersumpah Kazuma. Michael mengucapkan moto aneh tentang mengejar kebenaran atas nama bintang dan kebijaksanaan. Kata-kata itu memicu kenangan terburuk Kazuma. Pria yang membunuh gadis dalam ingatannya dahulu mengucapkan yang sama sebelum mengorbankannya. Kazuma akhirnya sadar bahwa orang itu adalah Master Michael. Dipenuhi amarah, Kazuma berkata akan mengirim Michael ke neraka. Ia lalu menyerang dengan bilah angin, tetapi semua tidak berpengaruh. Michael kemudian mengangkat tubuh Misono, dan tiba-tiba lendir hitam muncul, menyelubungi dan meluap hingga berubah menjadi seekor naga, dan Michael berdiri di atas kepalanya sambil menyatakan bahwa ia akan membunuh Kazuma dengan makhluk itu. Ia memperingatkan Kazuma bahwa Misono digunakan sebagai inti kekuatan sang naga. Jadi bila naganya dihancurkan, Misono akan mati. Setelah berkata begitu, Michael memasuki tubuh naga untuk mengambil alih kendalinya. Naga itu menyerang dengan api gelap. Saat mereka menghindar, Kazuma bertanya pada Ayano apakah ia bisa memurnikan tubuh naga tanpa melukai Misono yang menggunakan teknik khusus keluarga Kanagi. Ayano menjawab bahwa ia belum mempelajari teknik itu, dan membuat Kazuma kehilangan harapan. Naga kembali menyerang. Lalu setelah Ayano menghindar, ia bertanya apakah Kazuma berniat menyelamatkan Misono. Kazuma menegaskan bahwa ia ingin Misono tetap hidup. Ia langsung menyerbu kepala naga dan menebasnya, tetapi kepala itu beregenerasi. Ayano terus menghindari serangan dan bingung mengapa Kazuma begitu peduli pada Misono. Distraksi itu membuatnya lengah, lalu naga menyerang dengan tentakel. Tepat sebelum Ayano terkena, Kazuma menyambar dan membawanya terbang menjauh. Naga menyerang mereka dari belakang, namun Ren membakar tentakelnya untuk melindungi Kazuma. Ayano bertanya lagi kenapa Kazuma ingin menyelamatkannya. Kazuma menjawab bahwa ia ingin menyelamatkan semua orang, termasuk Ayano. Baginya, kekuatan tidak berarti apa-apa bila tidak bisa menyelamatkan siapapun. Mereka mendarat di zona aman.
Kazuma mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan semuanya dan membunuh Michael demi kemenangan sempurna tanpa menyisakan masalah apapun. Namun tiba-tiba tubuhnya melemah, ia menyadari bahwa ia terluka saat melindungi Ayano tadi. Ayano menyuruhnya beristirahat agar ia bisa menghentikan pendarahan dan memulihkan diri, tetapi Kazuma bersikeras ingin kembali bertarung. Ayano marah, meminta Kazuma memikirkan nyawanya sendiri sebelum mencoba menyelamatkan orang lain. Ia menegaskan bahwa dalam kondisi seperti itu, Kazuma tidak akan bisa menyelamatkan siapapun dan berjanji akan menahan naga selama Kazuma pulih. Kazuma memeluknya dan berterima kasih, mengatakan bahwa Ayano akan menjadi wanita yang hebat suatu hari nanti. Ayano tersipu. Kazuma kemudian memintanya menahan naga selama 5 menit, karena itu waktu yang ia butuhkan untuk pulih. Ayano kembali ke medan dan membantu Ren yang bertarung sendirian. Ren terkejut melihat darah Kazuma menempel di pakaian Ayano, tetapi Ayano memintanya mempercayai kakaknya. Sementara Ayano dan Ren menahan naga, Kazuma bermeditasi dan membuka gerbang menuju dunia roh untuk meminjam kekuatan penuh sebagai kontraktor. Ia kembali ke medan tepat ketika Ayano hampir tumbang. Ia memperkuat pedang api Ayano dengan sihir angin hingga berubah menjadi api biru. Kazuma mendorong Ayano ke depan dengan semburan angin. Ayano menebas api gelap naga, lalu menghantam kepalanya. Dan sekali tebas cukup untuk membakar seluruh tubuh naga, makhluk itu pun meleleh dan hancur. Ayano jatuh, tetapi Kazuma menangkapnya. Di depan mereka, Michael merangkak keluar dari puing lendir sambil tak percaya bahwa ia kalah. Ia berpikir bahwa meski telah menyerap kekuatan ribuan manusia, ia tetap tidak bisa mengalahkan Kazuma. Namun ketika melihat mata Kazuma yang biru, ia akhirnya sadar bahwa Kazuma adalah seorang kontraktor. Michael mengumpat saat api biru membakarnya hingga mati. Lalu Misono ditemukan tak sadarkan diri. Kazuma menyelimuti tubuhnya dengan mantel dan memintanya pulang. Namun Misono menolak setelah menyadari dosanya, ia ingin mati. Lalu Kazuma menyebutnya bodoh karena kematiannya tidak cukup untuk menebus kejahatan yang ia lakukan. Menurut Kazuma, mati justru jalan keluar termudah. Ketika Misono bertanya apa yang harus ia lakukan, Kazuma menjawab bahwa hanya dengan hidup, bisa menebus semuanya. Ia berkata bahwa Misono harus mulai menebus kepada dirinya terlebih dahulu, karena ia yang paling ia susahkan. Kazuma kemudian mengatakan bahwa Misono harus membayar dengan tubuhnya dan Misono bersedia melakukannya. Namun Ayano tidak sanggup membiarkan Kazuma melakukannya, jadi ia langsung menyerangnya sebelum pria itu bisa mendekati Misono. Dengan itu, insiden pun berakhir. Saat musim dingin, Kazuma, Ayano, dan Ren mengunjungi sebuah kuil tempat Misono kini mengabdi sebagai biarawati. Kazuma merasa dikhianati karena Misono tidak membayar utangnya seperti yang ia inginkan, dan ia mengutuk Jugo karena menyarankan agar gadis itu masuk ke kuil. Saat mereka berjalan menuju kuil, Miso bertanya pada Kazuma mengapa ia berusaha begitu keras untuk menyelamatkannya. Hal itu membuat Kazuma teringat sebuah kenangan masa kecil bahwa ia pernah dirundung oleh anak dari keluarga cabang karena tidak bisa menggunakan sihir, dan mereka bahkan membakarnya hanya untuk mengoloknya. Saat itu Miso membelanya dan menghentikan para pembuli itu. Dan itulah alasan Kazuma ingin membalas budi. Miso tidak percaya bahwa ia rela melakukan sejauh itu hanya karena satu insiden tersebut. Setelah selesai berdoa, Kazuma menyampaikan bahwa suatu hari nanti ia akan datang untuk menagih utang Miso, dan ia berharap statusnya sebagai biarawati tidak menjadi penghalang. Ayano tentu saja terus mengomeli Kazuma, sementara pria itu berjalan pergi tanpa menanggapi. Beberapa hari kemudian, Ayano mengetahui bahwa ada gangguan supernatural di sekolahnya. Cahaya aneh terlihat bahkan oleh orang biasa yang tak mampu melihat roh. Ayano memberitahu Jugo bahwa ia tidak merasakan adanya aura jahat di sekolah, namun Jugo mengatakan bahwa sekalipun roh tersebut tidak jahat, orang awam tetap akan ketakutan jika melihatnya. Karena itu, ia ingin Ayano menangani kasus tersebut. Ayano pun menyetujuinya. Setelah itu, Jugo memberitahunya bahwa ia telah menyewa seorang pengawal khusus untuk menemani Ayano. Gadis itu langsung menolak, mengatakan bahwa tidak ada keluarga cabang yang cukup kuat untuk melindunginya. Namun Kazuma masuk ruangan dan mengatakan bahwa dialah pengawal yang dimaksud. Ayano langsung kaget. Keduanya langsung bertengkar, dan Ayano bersikeras tidak ingin dibantu olehnya. Jugo hanya dapat menghela napas dan mengancam akan menyerahkan kasus ini kepada divisi kepolisian supernatural jika Ayano menolak. Ayano langsung membayangkan jika menghabiskan waktu berduaan dengan Kazuma pada malam hari saat investigasi sekolah. Dan karena ia tidak ingin hal itu terjadi, ia pun menerima tugas tersebut. Kazuma kemudian menyeretnya pergi ke sekolah.
Ayano bertanya mengapa Kazuma mau mengambil pekerjaan sepele seperti ini. Kazuma menjawab bahwa Jugo adalah ATM berjalan, dan bahkan untuk kasus bodoh sekalipun ia dibayar cukup banyak. Saat memasuki area sekolah, Ayano merasakan sesuatu dan menanyakan apakah Kazuma juga merasakannya. Namun Kazuma menegaskan bahwa ia hanya dibayar untuk menjadi pengawal, bukan detektif, jadi ia hanya melakukan tugas sesuai bayaran. Ayano kesal dan memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Ia bersiap menembakkan bola api ke semak-semak, namun Kazuma menghalanginya sehingga tembakannya meleset. Ayano marah, tetapi Kazuma hanya menyebutnya bodoh dan menunjuk ke semak-semak tersebut. Ternyata Yellow dan Blue si teman Ayano sedang bersembunyi di sana. Mereka datang karena ingin melihat cahaya misterius itu sendiri. Ayano terkejut dan bertanya bagaimana mereka bisa tahu soal kasus yang seharusnya bersifat rahasia. Yellow tertawa dan dengan santai mengatakan bahwa ia bekerja untuk KGB dan CIA sekaligus, jadi semua rahasia sekolah sudah ia ketahui. Ayano menyuruh mereka pulang, tetapi mereka menolak karena tidak ingin melewatkan kesempatan melihat fenomena supernatural di sekolah mereka sendiri. Mereka yakin tidak perlu takut karena Ayano ada bersama mereka, dan jika keadaan memburuk, Kazuma pasti akan menyelamatkan mereka. Kazuma langsung menyangkal bahwa ia hanya dibayar untuk melindungi Ayano. Ayano pun kesal tetapi kedua temannya justru menganggap itu adalah pernyataan romantis bahwa Kazuma hanya peduli melindungi gadisnya. Ayano semakin kesal, tetapi ia terpaksa membawa mereka ikut serta. Saat mereka sudah berada di dalam gedung sekolah, Yellow mulai bercerita tentang 7 misteri sekolah, dan yang unik adalah legenda tentang pohon sakura berbisik. Ayano menepis rumor itu, mengatakan bahwa kalau memang ada sesuatu yang mencurigakan, Kazuma pasti sudah merasakannya. Lalu Kazuma tiba-tiba berhenti dan menembakkan angin ke belakang. Namun hembusan itu justru kembali dengan kekuatan lebih besar dan menyentuh para gadis dengan cara yang sangat tidak pantas. Ayano langsung murka dan yakin Kazuma sengaja melakukannya, tetapi Kazuma bersumpah bahwa itu bukan ulahnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya misterius melintas tepat di dekat mereka, dan teman Ayano segera memotret. Mereka ingin mengambil lebih banyak gambar dan berlari ke depan, sementara Ayano menuntut Kazuma menjelaskan apa yang ia ketahui. Kazuma menolak, dan Ayano menarik kerahnya, tetapi ia lolos dengan mencium ujung hidung Ayano. Gadis itu langsung gugup dan pada saat bersamaan cahaya itu datang dari belakang dan menabrak kepalanya. Ayano jatuh. Dan cahaya misterius itu mengeluarkan suara bahwa semua manusia pulang sekarang, atau kalian akan menerima konsekuensi. Ayano pun menembakkan api ke arah cahaya itu. Suaranya bergetar ketakutan sambil melarikan diri, memohon agar Ayano menjauh. Ayano hendak menyerang lagi, tetapi Kazuma menghentikannya dan meniup padam api tersebut sebelum terjadi kebakaran sekolah. Ayano bertanya kenapa ia dihentikan, dan Kazuma menjelaskan bahwa ia merasa cahaya itu sedang merencanakan sesuatu dan ia ingin mengikuti cahaya itu untuk menemukan markasnya. Ayano belum sepenuhnya percaya, tetapi ia membiarkan Kazuma memimpin. Tidak lama kemudian, cahaya misterius itu makin iseng yang membuat para gadis melayang dengan angin kuat lalu membiarkan mereka jatuh, dan menjatuhkan air ke wajah Ayano hingga membuatnya terpeleset di tangga. Lalu cahaya itu membuat mereka terpeleset lilin, menjatuhkan patung ke arah mereka, dan bahkan mengguyur mereka dengan air dingin. Mereka akhirnya bersembunyi di dalam kelas untuk mengeringkan diri. Ayano curiga Kazuma menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi Kazuma mendekat ke bahunya dan membacakan bait-bait manis dari Wind Bible, seakan meyakinkan bahwa ia akan melindunginya. Ayano pun luluh. Tiba-tiba Kazuma menyadari bahwa seluruh aliran angin berkumpul di halaman belakang. Mereka memutuskan untuk memeriksanya. Ayano bertanya kenapa Kazuma tidak mendeteksinya sejak awal. Kazuma menjawab bahwa keberadaan makhluk yang membuat kekacauan kali ini bersifat alami, sehingga sulit dilacak. Begitu mereka memasuki halaman, sebuah ember jatuh tepat di kepala Ayano. Temannya tertawa sambil mengambil foto. Ayano marah. Ia pun melelehkan ember itu lalu menghunus pedang apinya untuk menyerang cahaya misterius itu yang kini meminta waktu istirahat. Kazuma menghentikannya. Ayano lalu mulai menangis karena belum pernah dipermalukan sampai seperti ini. Kazuma kemudian memanggil cahaya itu. Cahaya tersebut menantang untuk menangkapnya. Kazuma menangkapnya dengan sangat mudah menekannya berkali-kali ke tanah menggunakan tekanan angin kemudian menggenggamnya. Di dalam bola cahaya itu terdapat peri angin kecil yang suka usil. Ia berkedip nakal dan memperkenalkan dirinya sebagai Tiana, lalu menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu agar manusia menjauh dari tempat ini pada malam hari karena ia tidak menyukai mereka. Ayano Pu hendak menyerangnya, tetapi Kazuma menahannya.
Temannya lalu berkomentar bahwa Tiana dan Ayano memiliki usia mental yang sama. Keduanya langsung tersinggung, dan seluruh ruangan tertawa karena mereka memang terlihat mirip. Kazuma lalu menenangkan Ayano, mengatakan bahwa ia akan mengajaknya makan malam sebagai kompensasi. Ayano langsung tersipu, sementara temannya berteriak senang karena itu merupakan kencan resmi pertama Ayano. Ayano tetap menjaga gengsinya, tapi masih sempat meminta Kazuma memilih restoran paling mahal di kota. Setelah itu, mereka menanyakan pada Tiana apa yang sebenarnya ia lakukan di sini. Peri itu menjawab bahwa ia memenuhi permintaan terakhir seorang teman lamanya yang hampir meninggal. Ia terbang menuju pohon sakura tua yang telah layu dan memanggil para peri lainnya. Para peri itu berputar mengelilingi pohon, membuatnya mekar secara menakjubkan. Angin berhembus kencang, menyebarkan kelopak bunga ke seluruh halaman, lalu pohon itu kembali layu seperti semula begitu para peri pergi. Para gadis mengatakan bahwa para peri bisa dimaafkan atas kenakalan mereka karena sebenarnya mereka sedang melindungi pemandangan tersebut. Namun, Kazuma tidak sependapat. Ia mengatakan bahwa jika peri itu ingin menjaga keindahan pohon yang sedang mekar, mereka seharusnya tidak melakukan apapun. Mereka membuat keributan bukan karena bodoh, melainkan karena ingin menarik perhatian manusia yang bodoh agar bisa mengerjai mereka. Ayano sadar akan hal itu dan mulai memaki para peri. Sementara teman-temannya memahami bahwa Kazuma sudah mengetahui semua ini sejak awal. Ia hanya tidak memberitahu Ayano karena menikmati melihatnya dipermainkan. Beberapa waktu kemudian, Ayano terus melakukan tugas pengusiran iblis, dan Kazuma bertindak sebagai pengawalnya, meski ia tidak banyak membantu. Mereka masih sering berdebat seperti biasa, tetapi hubungan mereka perlahan membaik. Kazuma kini sering mengajaknya makan malam setiap kali mereka menjalankan misi bersama. Dan Ayano selalu memesan menu paling mahal di restoran, tetapi Kazuma tidak mempermasalahkan. Saat mereka sedang makan malam, Kazuma tiba-tiba mendengar suara peri angin memanggilnya sebagai kontraktor. Ia segera bangkit dari meja dan memberitahu Ayano bahwa ada urusan penting. Di jalan, ia menemukan peri bernama Tiana dan menanyakan bagaimana ia bisa tahu bahwa dirinya adalah kontraktor. Tiana mengungkapkan bahwa kepala klannya yang memberitahu dan memintanya mencari sang kontraktor, karena hanya dia yang bisa membantu menemukan harta klan mereka yang telah dicuri. Tiana memohon agar Kazuma merebut kembali harta itu dari manusia yang mencurinya, karena jika tidak, seluruh klan mereka bisa punah. Kazuma menanyakan imbalannya. Tiana menjawab bahwa karena mereka adalah peri angin, Kazuma seharusnya memberi mereka keringanan, apalagi ia bekerja untuk Raja Roh Angin. Kazuma langsung menamparnya hingga terpental, sambil mengatakan bahwa meskipun ia memiliki kontrak dengan Raja Roh Angin, ia tidak akan memberikan layanan gratis. Tiana memohonnya kembali dan akhirnya menawarkan emas serta permata yang mereka miliki di tanah asal mereka sebagai bayaran. Dan Kazuma menerima tugas itu. Di tempat lain, Ren baru pulang dari rumah temannya ketika ia melihat seorang gadis cantik duduk sendirian di taman. Ia terpikat oleh suara dan parasnya, hingga tanpa sadar melangkah mendekat. Gadis itu menyapanya dan meminta agar Ren bermain dengannya. Ren yang gugup dan memerah menyanggupinya. Sebelum bermain, ia melepas jaketnya dan memakaikannya pada gadis itu karena cuaca terasa dingin. Mereka bermain ayunan, dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Aumi. Meski terlihat sedih, ia menikmati waktu bersama Ren. Saat mereka hendak pulang, Ren mengajak agar mereka bertemu lagi, tetapi Aumi mendadak tampak murung. Tiba-tiba, sebuah van berhenti di depan mereka dan beberapa penjaga bersenjata keluar. Mereka menyingkirkan Ren dan menahan Aumi, bersiap untuk menyetrumnya. Tapi Ren menyerang para penjaga dan membantu Aumi melarikan diri, dan salah satu pria menembakkan tembakan peringatan ke tanah. Ren menggunakan sihir apinya untuk melelehkan senjata pria itu dan memperingatkan agar tidak macam-macam dengan keluarga Kanagi. Para penjaga terkejut mendengar nama itu, namun mereka kemudian mengaku berasal dari keluarga Sua dan memperingatkan Ren bahwa ia juga tidak boleh sembarangan melawan mereka. Ren terkejut karena ia tahu keluarga Sua adalah pengguna sihir tanah terkuat yang kekuatannya sebanding dengan keluarga Kanagi. Para penjaga meminta Ren menyerahkan Aumi karena gadis itu adalah milik mereka. Ren marah dan berkata bahwa Aumi bukan milik siapapun. Ia sempat mempertimbangkan apakah hal ini memicu konflik antar keluarga. Namun pada akhirnya ia memilih untuk melindungi Aumi. Ren menciptakan tembok api di sekelilingnya dan menyuruh para penjaga mundur. Mereka kabur, tetapi sempat memperingatkan Ren bahwa ia akan menanggung akibatnya. Aumi berterima kasih kepada Ren dan memintanya melakukan satu permintaan terakhir yaitu mengantarnya ke suatu tempat yang sangat ingin ia datangi. Ren setuju dan membawanya pergi. Sementara itu, keluarga Sua menghubungi Jugo mengenai tindakan Ren yang dianggap mencuri properti mereka.
Jugo segera memberitahu Ayano mengenai insiden tersebut, dan Ayano terkejut mendengarnya. Jugo juga cemas karena anak itu tidak mengangkat teleponnya. Ia khawatir keluarga Sua akan mencoba menyerangnya. Jugo sudah meminta bantuan dari divisi polisi khusus dan menugaskan Ayano untuk bersiaga. Sebelum Ayano pergi, Jugo bertanya apakah ia memiliki kontak pribadi atau nomor darurat Kazuma, karena Kazuma akan sangat membantu dalam kasus ini. Ayano menjawab bahwa ia tidak punya nomor pribadi Kazuma, lalu meninggalkan ruangan dengan kesal karena Kazuma sebelumnya pergi dari restoran tanpa membayar tagihan. Sementara itu, Kazuma sedang terbang bersama peri bernama Tiana. Peri itu mengirimkan gambaran tentang harta yang dicuri langsung ke dalam pikirannya. Namun, Tiana menolak menjelaskan apakah harta itu berupa telur atau biji. Kazuma yakin ia bisa menemukan harta tersebut hanya dengan melihat gambarnya dan juga mengenali siapa pencurinya. Ia terkejut ketika tahu pelakunya ternyata keluarga Sua, si keluarga pengguna sihir tanah terkuat. Kazuma mengenal keluarga Sua sebagai keluarga licik dan berhati dingin. Ia bahkan sudah lama mencari kesempatan untuk menghancurkan mereka. Ia tersenyum dingin dan kesempatan ini cukup bagus untuk memulai langkah itu. Tiana pun ketakutan melihat ekspresi Kazuma. Kazuma tiba di markas keluarga Sua. Getaran tanah menandakan bahwa keluarga itu tengah bergerak. Ia menyebarkan kekuatan anginnya untuk melacak harta peri. Namun ia tidak menemukan di dalam Menshan. Tiana panik dan takut dihukum oleh kepala klannya jika berita ini sampai terdengar. Kazuma menenangkannya dan meminta Tiana fokus mendengarkan suara di dalam Menshan. Mereka mendengar para pelayan melapor kepada seorang wanita bernama Kurea mengenai insiden hilangnya harta tersebut. Kazuma terkejut mendengar nama itu dan ia pernah mendengar banyak rumor buruk tentang wanita yang kini memimpin keluarga Sua menggantikan ayahnya yang sakit. Kurea memerintahkan semua pelayan untuk memastikan harta itu ditemukan sebelum upacara agung besok. Setelah mendengar itu, Kazuma sadar bahwa upacara tersebut adalah ritual untuk menahan letusan Gunung Fuji, yaitu sebuah ritual yang menurutnya sangat menjijikan. Tiana, yang semakin bingung, bertanya apa hubungan harta peri dengan upacara itu. Namun sebelum Kazuma menjawab, Kurea menyadari keberadaannya dan menggunakan sihir gravitasi untuk menjatuhkannya dari tebing. Kazuma terkejut karena pengguna sihir tanah seharusnya tidak bisa mendeteksi dirinya saat ia melayang di udara. Ia mematahkan kendali gravitasi Kurea dan masuk menerobos atap kaca ruang utama tempat Kurea dan para pelayannya berada. Para pelayan menyerangnya dengan kristal tajam, tetapi Kazuma menghancurkan semuanya hanya dengan satu hembusan angin. Kurea terkejut melihat seseorang menggunakan sihir angin sekuat itu. Mendadak, Tiana terpeleset dan jatuh menimpa kepala Kazuma. Semua anggota keluarga Sua kaget melihat seekor peri muncul di tengah mereka. Kazuma memanfaatkan kesempatan itu. Ia mengangkat Tiana yang pingsan dan menyatakan perang terhadap keluarga Sua atas nama para peri yang hartanya telah dicuri. Setelah itu, ia terbang menjauh ke tempat aman dan menjelaskan rencana selanjutnya kepada Tiana bahwa mereka hanya perlu menunggu keluarga Sua menemukan harta itu. Ketika mereka membawanya kembali ke Menshan, Kazuma akan menangkap mereka dan menjatuhkan hukuman. Ia tertawa seperti orang gila, merasa tidak sabar menantikan kehancuran keluarga Sua. Saat menunggu, Tiana mulai bosan dan akhirnya bertanya mengapa keluarga Sua membutuhkan harta peri untuk menghentikan letusan gunung. Kazuma pun menceritakan asal mula upacara tersebut. Menurutnya, 300 tahun lalu sebuah gunung berapi meletus dengan kekuatan dahsyat. Energi yang terpancar darinya melahirkan seekor monster raksasa yang membawa kehancuran kemanapun ia pergi. Keluarga Chumo saat itu menghadapi monster itu, dan kepala keluarga mereka menjalin kontrak dengan Raja Roh Tanah. Dengan kekuatan tersebut, ia berhasil menyegel monster itu. Namun seluruh keluarga Chumo gugur setelah pertarungan itu, dan segel yang dibuat kepala keluarga mereka tidak cukup kuat untuk menahan monster itu selamanya. Kazuma menjelaskan bahwa segel itu hanya bertahan selama 30 tahun. Karena itulah upacara besar dilakukan kembali setiap waktu untuk menyegel ulang monster tersebut. Namun upacara itu menuntut satu hal bahwa seorang anggota keluarga Sua harus mengorbankan seluruh kekuatan sihir dan energi hidupnya untuk memperbarui segelnya atau orang yang melakukannya akan mati. Tiana ngeri mendengar bahwa keluarga itu sangat mengorbankan anggota mereka sendiri, tetapi ia masih belum memahami apa hubungan harta peri dengan ritual tersebut. Sementara itu, Ren membawa Aumi ke tepi laut sesuai permintaan gadis itu. Aumi meminta maaf karena merepotkannya, membuat Ren bertanya apa maksudnya permintaan terakhir. Namun Aumi mendadak meraih lengannya, dan Ren seketika melupakan semua pertanyaan yang ingin ia ajukan. Mereka lalu naik kereta menuju stasiun terakhir. Di perjalanan, Aumi mengatakan bahwa setelah melihat laut, ia akan kembali ke keluarga Sua.
Ren bertanya mengapa ia mau kembali ke tempat yang memperlakukannya begitu buruk. Aumi hanya tersenyum sedih dan berkata bahwa ia tidak punya tempat lain untuk pulang. Setibanya di tujuan, mereka menikmati kencan kecil mereka. Ren mengajak Aumi tinggal bersama keluarga Kiji jika ia mau, karena mereka bisa melindunginya. Namun Aumi menggeleng, lalu mengungkapkan bahwa ia adalah anggota keluarga utama Sua. Ia kemudian bertanya apakah Ren mengetahui tentang upacara besar yang diadakan keluarganya. Ren memang pernah mendengarnya. Lalu ia menyadari alasan Aumi selalu terlihat sedih, yaitu Aumi ditakdirkan menjadi tumbal upacara. Ren marah mendengar bahwa keluarganya berencana mengorbankan gadis itu. Aumi meminta Ren tidak bereaksi berlebihan. Ia mengatakan bahwa pengorbanan itu perlu, karena jika segel tidak diperbarui, gunung berapi akan meletus dan membunuh banyak orang. Aumi berkata bahwa ia sudah rela mati, karena hidupnya bisa menyelamatkan orang lain. Namun sebelum itu, ia ingin menciptakan kenangan bahagia. Ia mengaku tidak punya kenangan asli dan seluruh ingatannya adalah memori buatan yang ditanamkan oleh keluarga Sua. Itulah sebabnya ia ingin melihat banyak hal dengan mata kepalanya sendiri, termasuk laut, agar ia bisa menyimpan memori yang menjadi miliknya. Ren terharu mendengar pengakuan itu. Ia berjanji kepada Aumi bahwa ia akan melindunginya. Ia memintanya berhenti mengatakan bahwa ia siap mati. Ren yakin ia dapat menemukan cara untuk menghentikan letusan gunung tanpa mengorbankan nyawa Aumi. Aumi tersenyum haru, berharap semua itu dapat terwujud. Setelah itu, mereka pergi ke pantai. Aumi sangat bersemangat bermain air. Ren ingin memberikan sesuatu yang istimewa, jadi ia menggunakan sihir api untuk menciptakan pemandangan matahari terbenam buatan. Aumi terharu hingga meneteskan air mata, dan mengatakan bahwa ia sangat bersyukur bisa bertemu anak laki-laki sebaik Ren. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dua anggota keluarga Sua muncul. Mereka mengatakan bahwa jika Aumi sudah puas membuat kenangan, maka ia harus kembali dan menjalankan perannya dalam upacara. Aumi memanggil salah satu seorang gadis, dengan nama Mayumi. Ren kaget dan bertanya apakah Mayumi adalah kakak Aumi. Mayumi tersinggung dan menegaskan bahwa ia tidak ingin disamakan dengan gadis menyedihkan seperti Aumi. Aumi gemetar ketakutan. Mayumi lalu meminta Ren mengembalikan properti keluarga Sua. Sebelum Ren menjawab, Aumi melepaskan jaket Ren, mengembalikannya, dan mengucapkan terima kasih. Ia berjalan kembali ke Mayumi tetapi Mayumi langsung menamparnya. Bahkan pelayan Mayumi ikut memukuli Aumi, menuduhnya kabur agar Mayumi dijadikan tumbal menggantikannya. Pelayan itu membenturkan kepala Aumi ke tanah lalu menginjaknya. Ren tidak bisa lagi menahan diri. Ia menyerang pria itu sambil berteriak bahwa ia tidak akan tinggal dia melihat seorang gadis diperlakukan seperti itu. Ren menyatakan bahwa ia akan melindungi Aumi. Mayumi menyuruh pelayannya mengurus Ren. Pelayan itu menyerang dan mengatakan bahwa siapapun yang membutuhkan tanah untuk berpijak pasti kalah melawan pengguna sihir tanah. Ia memanipulasi pasir untuk menyerang Ren, memaksa Ren hanya bisa menghindar sambil mundur. Ren menemukan tempat yang sedikit lebih aman dengan berdiri di atas batang kayu dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Lalu ia mendapat sebuah ide. Namun sebelum Ren menjalankan idenya, sang pelayan menyerang batang kayu yang ia pijak sehingga Ren kehilangan keseimbangan. Ren segera memanggil para roh api untuk membantunya dan membungkus tubuhnya dengan kobaran api. Di sisi lain, pelayan itu mengumpulkan roh tanah untuk menghabisinya. Namun sihirnya tidak aktif. Ia terkejut saat menyadari bahwa Ren telah melelehkan pasir di bawah kakinya, dan mengubah menjadi magma yang kini berada di bawah kendali Ren. Ren menyeringai dan berkata bahwa sekarang giliran dirinya untuk menyerang. Ia melepaskan semburan api kuat ke arah pelayan itu. Dinding pasir yang dibangun pelayan tersebut hancur seketika, dan tubuhnya terpanggang hingga ia terjatuh tak berdaya. Ren kemudian menatap Mayumi dan mengatakan bahwa kini gilirannya. Namun Mayumi memerintahkan pelayannya untuk bangkit. Meski terluka parah, pelayan itu bersiap bertarung lagi. Mayumi lalu mengangkat Aumi dan mulai mengejek Ren, mengatakan bahwa seleranya aneh jika ia jatuh cinta pada boneka Aumi. Ia mengungkapkan bahwa Aumi bukan manusia sungguhan, melainkan hasil kloning dari DNA dirinya. Walaupun tampak berusia 12 tahun, Aumi sebenarnya baru berumur 1 bulan, dan semua memorinya hanya salinan memori orang lain. Ren tak percaya, namun Aumi membenarkan semuanya. Ia mengaku memang diciptakan sebagai tumbal untuk upacara besar. Ren berlutut, tak sanggup menerima kenyataan itu. Mayumi menambah pukulan emosional lain bahwa meskipun Aumi tidak dijadikan tumbal,
Ia tidak akan hidup lebih dari beberapa bulan lagi karena proses penciptaannya dilakukan terburu-buru. Tiba-tiba Ayano muncul dan melihat Ren berlutut. Ia bertanya pada Mayumi apa yang telah mereka lakukan. Mayumi menjawab bahwa mereka tidak menyakiti sepupunya. Ayano segera memeriksa keadaan Ren. Saat itu Mayumi melihat detektif Kiri yang datang bersama Ayano. Ia meminta Kiri menyampaikan pesan kepada keluarga Kanagi bahwa mereka tidak akan menuntut Ren atas tindakan bodohnya. Tetapi keluarga Kanagi harus lebih berhati-hati lain kali. Setelah itu Mayumi pergi. Namun Kiri tahu masalah keluarga Sua belum berakhir. Penyebab utamanya si Kazuma yang sedang menunggu di luar kediaman keluarga Sua. Kazuma membangunkan peri yang tertidur di atas kepalanya dan mengatakan bahwa target akhirnya tiba. Ketika Mayumi dan Aumi turun dari mobil, peri itu segera melihat harta peri berada di dalam tubuh Aumi. Ia mengatakan pada Kazuma bahwa sudah saatnya bertindak dan mengambil kembali harta itu bahkan jika mereka harus membedah tubuhnya. Namun Kazuma memutuskan untuk pulang dulu. Ia ingin merebut harta itu bukan sekarang, tetapi tepat di tengah ritual, agar ia bisa melihat ekspresi putus asa keluarga Sua. Di dalam Menshan, Mayumi, klonnya, dan pelayan setianya menemui Kurea, yang lega karena Aumi akhirnya ditemukan. Ia menyuruh pelayan pergi, lalu membawa kedua gadis itu ke suatu tempat. Pelayan itu melihat mereka pergi, namun tidak dapat masuk. Keesokan paginya, pelayan itu kembali mencari Kurea dan bertanya mengapa tuannya belum kembali ke kamarnya. Kurea menertawakannya dan menghadiahi karena kesetiaannya. Ia membawanya ke tempat suci keluarga Sua dan menunjukkan sebuah pilar kristal raksasa di tengah gua. Kurea menyuruh pelayan itu melihat lebih saksama ke dalam pilar, lalu memakai sihir untuk melihat keberadaan Mayumi. Pelayan itu terkejut dan ingin penjelasan. Kurea mengatakan bahwa karena Aumi kabur pada saat terakhir, penyesuaian akhir ritual tidak dapat dilakukan. Aumi juga tidak cukup stabil untuk menyelesaikan upacara dan itu sebabnya Mayumi harus meminjamkan kekuatannya untuk menyelesaikan ritual. Kurea memastikan bahwa Mayumi tidak berada dalam bahaya mematikan kecuali jika seseorang mengganggu ritual tersebut. Ia lalu memberitahu pelayan itu tentang Kazuma, yang telah menyatakan perang atas nama para peri dan memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Mendengar itu, pelayan tersebut kaget. Ia menyadari bahwa ia tidak mungkin melindungi Mayumi dari musuh sekuat itu. Kurea tersenyum tipis dan bertanya, apakah kau menginginkan kekuatan besar? Lalu tanpa ragu ia menerimanya. Setelah itu, Kurea kembali kepada ayahnya yang telah ia ubah menjadi batu agar tidak mengganggu rencananya. Sang ayah berkata bahwa ia tak pernah berniat menghentikan upacara besar itu, hanya saja ia tidak senang dengan ambisi Kira. Kira menertawakannya dan berkata bahwa jika ia ingin menghentikannya, ia harus berbicara dengannya sebelum berusaha membunuhnya. Karena gagal, lalu menjadi batu adalah hukuman yang pantas. Ia kemudian memberitahu ayahnya bahwa ia bahkan akan menggunakan Mayumi untuk upacara itu. Kira memintanya untuk diam dan menyaksikan sendiri akhir dari keluarga Sua. Setelah itu, ia turun dari gua menuju pilar kristal, merasa yakin bahwa malam ini ambisinya akan terwujud. Sementara itu, di kediaman keluarga Kanagi, Jugo menerima telepon dari keluarga Sua. Mereka memperingatkannya agar keluarganya tidak ikut campur dalam upacara mereka lagi. Begitu panggilan berakhir, Ayano masuk ke kamar Jugo. Jugo mengatakan bahwa ia sudah berbicara dengan Ren sebelumnya, dan Ren masih sangat terpuruk setelah kejadian yang menimpa gadis itu. Namun Jugo tahu bahwa mereka tidak punya hak untuk mencampuri upacara besar keluarga Sua, dan ia mengingatkan Ayano agar tidak terbawa emosi. Ayano mengangguk. Setelah itu, ia pergi menemui Ren yang sedang duduk murung di tepi kolam. Ketika Ren tidak menyahut, Ayano mendorongnya ke dalam kolam. Saat Ren naik kembali, ia bertanya kenapa Ren meninggalkan gadis itu. Ren bingung apa maksudnya, dan Ayano menjelaskan bahwa ketika keluarga Sua membawanya pergi, Ren hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Ren menjawab bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa, karena Aumi hanyalah sebuah klon yang memang diciptakan untuk menanggung beban upacara tersebut. Ayano menegaskan bahwa hal itu tidak penting, karena mereka sudah menjadi teman dan Ren harus melakukan apapun untuk menyelamatkan temannya. Kata-kata itu membuat Ren berpikir. Di batinnya, ia mengakui bahwa mungkin ia seharusnya membiarkan Aumi dikorbankan demi mencegah gunung berapi meletus. Namun ia mulai menangis ketika menyadari perasaannya yang sebenarnya dan ia ingin melihat Aumi lagi dan meminta maaf karena telah meninggalkannya. Itulah jawaban yang ingin Ayano dengar. Ia lalu mengajak Ren menyelinap ke rumah keluarga Sua namun hanya untuk meminta maaf kepada Aumi, dan mereka tidak tahu bahwa Aumi sudah bersiap untuk upacara.
Aumi diantar oleh para penjaga menuju gua tempat Kurea menunggunya. Kurea mengejeknya karena ditinggalkan oleh Ren. Meskipun Aumi meminta agar hal itu tidak dibahas, Kurea terus memprolognya, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bodoh yang mudah terbawa emosi. Tiba-tiba beberapa pelayan datang dan melapor tentang dua penyusup pengguna sihir api. Aumi langsung sadar bahwa Ren datang untuknya. Di luar, Ayano sedang menghajar para pelayan keluarga Sua karena mereka menyerang lebih dulu. Ren mengingatkan bahwa Ayano yang bilang harus menyelinap diam-diam, tapi Ayano menjawab bahwa sudah telanjur para pelayan menyerang dengan pecahan batu, dan Ren menegaskan bahwa ia tidak berniat mengganggu upacara. Dan ia hanya ingin bertemu Aumi. Namun kesabaran Ayano sudah habis. Ia mengebom para pelayan itu dan membuka jalan. Tiba-tiba, sebuah golem batu jatuh dari langit dan menghalangi mereka. Ayano menyerangnya dengan sihir api, tetapi serangannya tidak memberikan efek apapun. Golem itu tertawa dan berkata bahwa serangan selemah itu tidak akan membahayakannya. Ren mengenali suara golem tersebut sebagai salah satu pelayan yang pernah ia lawan. Golem menembakkan peluru batu ke arah mereka, tetapi Ayano membakarnya dengan pedang api. Ia menyuruh Ren pergi dan menemuinya. Sementara ia menghadapi golem itu. Ren lalu berlari maju. Golem itu tidak berniat membiarkannya pergi dan memanggil sebuah tangan batu untuk menangkapnya. Ayano bergegas menyelamatkan Ren dan menebas tangan batu itu dengan pedang apinya, tetapi serangannya tidak berdampak. Golem itu menendang hingga terpental jauh. Ayano terkejut mengapa pedang apinya tidak bekerja, dan golem itu menertawakannya, mengatakan bahwa perlawanan mereka sia-sia. Ia kemudian menggenggam Ren dan mengancam akan menghancurkannya bila ada yang berani bergerak. Ren menahan sakit dan bertanya pada Sang Sim kapan ia menjadi begitu jelek. Golem itu menjawab bahwa wujud barunya adalah hasil dari kekuatan yang ia terima demi melindungi tuannya. Ia menjelaskan bahwa nyawa Mayumi akan terancam bila ritual terganggu, jadi ia mengikuti teknik rahasia Korea dan meninggalkan sisi kemanusiaannya agar bisa menjaga Mayumi sampai akhir. Ren mulai panik karena ia tidak akan menang jika ini dianggap pertarungan. Namun ia mendapatkan ide. Ia mencoba membujuk golem itu, mengatakan bahwa bila ia mati saat melindungi tuannya, Mayumi pasti akan sedih. Tetapi Sang Sim tidak mau mendengarkan dan hendak membanting Ren ke tanah. Untungnya Kazuma muncul tepat waktu. Dengan satu tebasan angin, ia memotong tangan dan tubuh bagian atas golem lalu menyelamatkan Ren. Ayano kaget melihatnya dan bertanya mengapa ia ada di sana. Sementara Tiana muncul dari belakang dan hampir membocorkan alasan sebenarnya, tapi Kazuma menghentikannya dan berkata bahwa penjelasannya panjang. Kazuma mengingatkan mereka bahwa golem itu belum mati. Benar saja potongan tubuhnya bergerak sendiri, merayap mendekat, lalu menyatu kembali. Kazuma bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan Ren menjelaskan bahwa pelayan itu mengorbankan tubuhnya demi melindungi Mayumi. Kazuma merasa jijik. Ia tahu bahwa keluarga Sua memang punya kebiasaan kuno yaitu mengorbankan satu hal demi melindungi hal lain. Menurutnya tradisi itu sudah lama tidak manusiawi. Ketika golem itu bangkit kembali, ia teringat momen ketika Mayumi menciumnya. Dengan wajah tenang, ia mengatakan bahwa ia akan menjadi tumbal untuk mencegah gunung berapi meletus. Karena itu ia ingin seseorang yang mencintainya berada di sisi sampai akhir. Sejak hari itu, ia bersumpah memberikan kesetiaan pada Mayumi. Sekarang ia berdiri lagi, dan berkata bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Ayano bertanya pada Kazuma apa yang harus dilakukan. Kazuma menilai bahwa cara terbaik adalah memisahkan golem itu dari tanah karena itu akan melemahkan regenerasinya. Tiba-tiba Ren bertanya pada Kazuma apakah ia akan mengorbankan hidupnya demi menyelamatkannya. Kazuma menjawab bahwa menyelamatkan Ren tidak ada artinya bila Ren tetap mati. Yang penting adalah semuanya hidup tanpa ada yang dikorbankan. Itulah jawaban yang ingin Ren dengar. Ia melangkah menghampiri golem, dengan tekad penuh. Ren berkata bahwa keluarga Sua terlalu kaku pada gagasan bahwa sesuatu harus dikorbankan demi melindungi yang lain. Ia menyatakan bahwa pemikiran itu salah dan semua orang harus bisa hidup bahagia bersama, tanpa ada yang perlu mati. Sang Sim membalas bahwa mereka tidak punya pilihan. Nasib mereka terikat pada tugas menghentikan letusan gunung berapi. Ren mengatakan bahwa musuh sebenarnya yang harus mereka kalahkan adalah sang monster gunung berapi, bukan sesama manusia. Namun golem itu sudah muak dan mengirim gelombang tanah raksasa. Ren membalasnya dengan api yang menembus gelombang tanah itu dan membakar golem tersebut. Gelombang tanah masih bergulir, tetapi Kazuma meniupnya dengan hembusan angin dan menyuruh Ayano memperhatikannya. Golem itu mengerang kesakitan ketika api Ren membakar tubuhnya. Tubuh itu mulai terkelupas, retak,
lalu pecah hingga hancur total. Dari reruntuhan itu, pelayan Su akhirnya bebas dari baju batunya. Ayano terkejut bahkan pedang apinya tidak bisa melukai golem itu sebelumnya. Kazuma menjelaskan bahwa berbeda dengan Ayano, Ren menargetkan agen sihir yang mengubah tubuh manusia menjadi golem, sehingga ia bisa menghancurkannya tanpa melukai orangnya. Ayano melongo melihat Ren mampu menggunakan teknik setinggi itu, bahkan teknik yang tidak bisa ia gunakan sendiri. Setelah itu, Ren mengatakan bahwa ia akhirnya memahami musuh yang harus mereka kalahkan, yaitu sang beast yang tersegel di dalam gunung berapi. Ayano langsung menolak ide tersebut, tetapi Kazuma justru tertawa dan mengatakan bahwa adiknya memang mirip dirinya. Saat mereka berdebat, sebuah batu raksasa melayang ke arah mereka. Mereka menghindar dan Ayano menghunus pedang apinya untuk menyerang Kurea yang meluncurkan batu itu. Namun bola api Ayano tidak menyentuhnya dan jatuh begitu saja ke tanah. Kurea turun dari langit dan menyebut Simplord itu menyedihkan karena kalah meski sudah diberi sebagian kekuatannya. Lalu ia menatap Kazuma. Dan Kazuma bertanya apakah kekuatan gravitasi yang ia gunakan berasal dari beast. Kurea membenarkannya dan ia meminjam kekuatan itu dari beast besar yang selama ini disegel oleh keluarga Sua. Ren dan Kazuma segera menyadari bahwa Kurea adalah bos terakhir yang harus mereka hadapi. Mereka bersiap bertarung, tetapi Kazuma menyuruh Ren untuk menemui kekasihnya dulu. Ia meniupkan angin yang mengangkat Ren dan melemparkannya tepat ke arah lokasi Aumi berada. Angin itu menuntunnya melewati Menshan, melintasi beberapa pintu, hingga akhirnya jatuh di dalam gua tempat Aumi akan menjalani ritual. Ren mengeluh, tidak mengerti kenapa Kazuma mengirimnya begitu kasar, tetapi begitu melihat Aumi, ia langsung sadar bahwa Kazuma sudah lebih dulu mencari posisinya dengan sihir angin. Aumi dan Ren gembira bisa bertemu, tetapi para penjaga menghalangi dan bertanya apa yang ia lakukan. Ren menjawab bahwa ia datang hanya untuk melihatnya yang terakhir kali dan meminta maaf karena mengecewakannya. Namun sekarang ia sadar bahwa itu tidak cukup. Ia datang untuk menyelamatkan Aumi dan Mayumi. Ren bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mati. Mereka pasti akan mengalahkan beast. Para penjaga menolak dan mengancam akan mengusirnya. Tetapi ketika Ren mengatakan bahwa ia sudah mengalahkan Simplord 2 kali, mereka langsung sadar bahwa mereka tidak bisa menghadapi Ren. Mereka kabur, meninggalkan Ren dan Aumi berdua. Ren meyakinkan Aumi bahwa mereka akan mengalahkan beast dan tidak satupun harus dikorbankan. Namun Aumi ragu dan ia percaya gunung akan meletus bila ia tidak diserahkan sebagai tumbal. Ren lalu mengatakan bahwa pasti ada cara lain untuk menghentikan bencana itu. Aumi tersentuh. Ia bertanya kenapa Ren mau membantu demi dirinya, padahal ia mungkin akan mati sebentar lagi, bahkan jika tidak jadi dikorbankan. Ren menjawab bahwa karena hidupnya singkat, mereka harus menghargai setiap detiknya. Ia berjanji akan mewujudkan semua mimpi Aumi. Perkataan Ren menembus hatinya. Aumi menangis dan mengatakan bahwa ia ingin hidup lama dan bahagia bersama Ren. Mereka saling menatap dengan penuh perasaan hingga Kazuma muncul dan langsung memperkenalkan diri kepada pacar adiknya. Ren bertanya di mana Ayano, dan Kazuma mengatakan bahwa ia menggunakan Ayano sebagai umpan untuk menahan Kurea. Ren jelas tidak senang, tetapi Kazuma memintanya segera menyusul karena mereka butuh bantuannya untuk menghadapi beast. Sebelum pergi, Ren meminta Kazuma untuk membebaskan Mayumi dari pilar kristal. Kazuma menebas sebagian kristal hingga Mayumi terlepas dan menangkapnya sebelum jatuh. Namun ia tidak tahu bahwa pilar kristal itu adalah penopang utama gua tersebut. Begitu kristalnya pecah, seluruh gua mulai runtuh. Jalan keluar tertutup bebatuan, jadi Kazuma memutuskan untuk menembus atap gua. Dengan bor angin raksasa, ia membuka lubang ke permukaan dan membawa semua orang keluar. Saat kembali ke permukaan, ia mencari Ayano dan segera menemukan area tempat Ayano bertarung melawan Kurea. Ia hendak menyusulnya, tetapi ia mendengar suara lemah memanggilnya. Kazuma turun segera dan melihat sebuah batu besar berbentuk aneh dan Aumi mengatakan bahwa itu adalah kepala keluarga Sua yang dipetrifikasi. Kazuma ingin tahu apa yang terjadi, tetapi lelaki yang membatu itu hanya sempat meminta satu hal sebelum mati, yaitu hentikan Kurea. Sementara itu, Kurea sedang bertarung melawan Ayano. Semua serangan api Ayano diserap oleh sihir gravitasi milik Kurea. Ayano berusaha menekan Kurea dengan serangan beruntun, membuatnya terus berada dalam posisi terdesak. Namun, Kurea justru mengejeknya bahwa keluarga Kanagi yang dianggap kuat ternyata lemah di hadapan kekuatan beast vulkanik. Kurea kembali mengingat masa lalu ia dilahirkan tanpa kemampuan mengendalikan sihir tanah. Karena itulah ia mencari kekuatan lain, dan kini ia hampir meraih semuanya. Ia terus menyerang Ayano dengan sihir gravitasi. Meski Ayano berusaha menyerang balik,
tubuhnya semakin sulit berdiri melawan tekanan yang begitu besar. Beruntung, Ayano menemukan cara untuk menghentikan tekanan itu. Ia menggunakan sihir api berskala luas untuk membakar bola gravitasi milik Kurea. Bola itu mengecil dan menghilang begitu terkena panas ekstrim dari api Ayano. Meskipun begitu, Ayano tahu dirinya tidak akan bertahan lama. Dalam hati, ia bertanya kapan Kazuma akan kembali. Tepat saat itu, Kazuma muncul bersama yang lainnya. Ayano langsung marah karena ia ditinggalkan lagi, dan menendangnya. Kazuma dengan mudah menangkis serangannya dan berkomentar bahwa amarah tidak cocok dengan Ayano. Mendengar itu, Ayano tersipu. Kemudian ia melihat Ren berhasil menyelamatkan Aumi, dan ia pun memuji Ren. Saat mereka berbicara, Kazuma menyadari adanya serangan kejutan di belakang. Ia langsung mengayunkan bilah angin untuk memotong bola gravitasi yang meluncur ke arah mereka. Kazuma menegaskan bahwa kini Kurea tidak mungkin bisa melaksanakan ritual besar itu karena mereka telah dibebaskan. Namun Kurea bersikeras tetap menjalankan ritual tersebut dan menyatakan bahwa ia akan membawa mereka kembali dengan paksa. Menurutnya, keluarga Sua memiliki tanggung jawab untuk menyegel beast itu. Kazuma menyuruhnya berhenti berbohong dan mengatakan bahwa Kurea hanya ingin mengambil seluruh kekuatan beast untuk dirinya. Kurea terkejut ketika Kazuma mengungkap bahwa ayahnya sempat mengatakan yang sebenarnya. Ayano keheranan mengapa seseorang membutuhkan kekuatan sebesar itu. Kazuma menjelaskan bahwa Kurea sama seperti dirinya yang gagal mewarisi kemampuan sihir yang dimiliki keluarganya. Mendengar itu, Kurea marah dan berteriak tentang hidup kejam yang telah ia jalani. Kazuma menjawab bahwa ia tidak peduli, tetapi ia mengatakan bahwa Kurea sedang kehilangan arah dan melupakan hal terpenting. Ia mengingatkan bahwa Simplord berubah menjadi batu ketika mencoba menyerap kekuatan beast, namun Kurea tetap terlihat seperti manusia biasa. Kurea kebingungan, tidak mengerti maksud Kazuma. Ia kemudian menjelaskan bahwa beast kemungkinan memberikan sebagian kekuatannya kepada Kurea sejak ia lahir. Karena itulah Kurea tidak bisa menggunakan sihir tanah dan beast menggunakan tubuhnya untuk bisa bangkit kembali. Kurea terhuyung, tidak percaya bahwa hidupnya dikendalikan oleh beast. Ia bertanya bagaimana mungkin beast yang tersegel di dalam tanah bisa mengawasi hidupnya. Mendengar itu, Kazuma teringat sesuatu. Ia bertanya apakah beast itu disegel dalam gua bersama pilar kristal. Ketika Kurea mengiyakan, wajah Kazuma langsung pucat. Ayano mengguncang tubuhnya, meminta penjelasan. Dengan gugup Kazuma menjawab bahwa ia menghancurkan pilar kristal itu dan membuat lubang besar saat melarikan diri dari gua. Kurea langsung panik. Jika pilar itu hancur, maka segel beast telah rusak parah. Tiba-tiba tanah bergetar. Aura merah menyelimuti gunung berapi. Energi merah itu berkumpul di atas gua yang hancur, dan sebuah pilar lava raksasa menyembur ke langit. Kurea bisa merasakannya sampai ke tulang, bahwa beast vulkanik telah bangkit. Ia jatuh berlutut sambil menjerit kesakitan. Dari tanah, muncul seekor beast raksasa mirip kura-kura lava yang meraung keras. Ia menarik kembali kekuatan yang pernah ia berikan pada Kurea dan kembali menjadi utuh. Kazuma menyatakan bahwa mereka harus mengalahkan beast sebelum keluar dari area tersebut. Semua orang mengikutinya. Ren hendak bergabung, namun Aumi menahan tangannya dan khawatir akan keselamatannya. Ren meyakinkannya bahwa ia pasti kembali. Setelah menenangkannya, ia menyusul Kazuma. Kazuma membawa Ren dan Ayano terbang mendekati beast. Ren langsung menyerang dengan api, sementara Kazuma menggunakan bilah angin yang kuat untuk menebas tubuh beast. Namun dua serangan itu sama sekali tidak mempan. Kazuma memberi kode kepada Ayano, dan Ayano langsung mengayunkan pedang apinya dengan kekuatan penuh. Serangan Ayano mengenai tubuh beast, tetapi kura-kura raksasa itu tetap menangkisnya dan melemparkannya jauh. Kazuma segera menangkap Ayano sebelum ia jatuh ke lantai lava. Saat ia menggoda Ayano karena terlihat lemah, beast itu sudah bersiap meluncurkan serangan lain. Mereka berdua nyaris tidak berhasil menghindarinya ketika beast menyemburkan api dan meratakan seluruh area di hadapannya. Sementara itu, Aumi menyaksikan pertempuran dengan cemas, khawatir terhadap Ren. Di sisi lain, Kurea terbangun. Dipenuhi oleh kemarahan yang menggelegak, ia tanpa sadar mulai menggunakan sihir tanah. Kurea murka pada beast yang telah merenggut segalanya dari hidupnya. Ia memanggil roh bumi untuk memberinya kekuatan. Kazuma dan keluarganya terus menyerang beast, tetapi ia segera menyadari bahwa serangan mereka sama sekali tidak menyentuh tubuhnya. Beast menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar sebagai penghalang, memantulkan semua serangan yang datang. Ayano menyuruh Kazuma menggunakan mode kontraktor,
Tetapi Kazuma merasa itu terlalu berbahaya dan ia hanya bisa mempertahankannya selama 5 menit. Setelah itu ia akan menjadi sasaran empuk. Namun ia tetap berharap ada cara untuk melemahkan pertahanan Beast, meski hanya sebentar. Tepat pada saat itu, pilar batu muncul dari tanah dan menahan tubuh Beast. Kurea sedang meluapkan seluruh amarahnya pada Beast yang menghancurkan hidupnya. Kini setelah kekuatan Beast dicabut, ia dapat kembali menggunakan sihir tanah. Namun begitu pilar batu itu menyentuh tubuh Beast, semuanya langsung hancur. Beast lalu menyerangnya dengan kekuatan gravitasi, dan tubuh Kurea menguap tanpa jejak. Tanpa membuang waktu, Ren meluncurkan rangkaian serangan ke arah Beast. Beast meretakkan tanah di bawahnya, membuat Ren terpental. Kazuma menangkapnya dan membawanya ke titik yang lebih tinggi, dari mana ia melanjutkan serangan ke Beast. Aumi melihat semuanya dan sadar bahwa mereka tidak akan menang jika terus bertarung seperti ini. Kata-kata Ren yang memintanya untuk hidup bersama terngiang kembali dalam pikirannya. Ia mengambil keputusan bahwa ia akan mendedikasikan hidupnya untuk Ren. Ia mulai melakukan ritual besar, memancarkan cahaya yang melemahkan kekuatan Beast. Ren segera menyadari yang Aumi dilakukan dan memintanya berhenti, karena ia akan mati jika menyelesaikan ritual itu. Kazuma mengatakan bahwa Aumi tahu risikonya, tetapi ia tetap memilih bertarung demi bisa hidup bersama Ren. Kazuma kemudian menantang Ren, apa yang akan ia lakukan demi hidup bersama Aumi. Ren menjawab dengan tegas bahwa ia akan membunuh Beast saat itu juga. Ia meminta kekuatan Kazuma dan Ayano, dan keduanya sudah menunggunya. Kazuma membuka gerbang roh dan mengaktifkan kekuatan kontraktor. Ia terbang tinggi dan menghasilkan hembusan angin kuat untuk mengangkat Beast ke udara, memaparkan bagian perutnya yang lemah. Ayano dan Ren berlari dan menggabungkan kekuatan mereka, meluncurkan tebasan api yang menembus tubuh Beast. Kazuma, yakin kemenangan sudah di tangan, mengirimkan angin puting beliung ke dalam lubang itu untuk menghancurkan Beast sepenuhnya. Beast meledak. Ren jatuh ke tanah sambil berseru bahwa mereka telah menang. Namun ketika ia menoleh, ia melihat Aumi tergeletak tak sadarkan diri. Ia segera berlari menghampirinya, sementara Kazuma dan Ayano menyusul dari belakang. Ayano ingin membantu, tetapi Kazuma menghentikannya, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Ia menjelaskan bahwa mustahil menciptakan klon berusia 12 tahun hanya dalam sebulan. Menurutnya, rahasia ada pada apa yang telah dilakukan ayah Aumi. Pada saat itu, peri bernama Tiana muncul. Ia mengatakan bahwa kepala keluarga Sua yang sudah mati mencuri harta peri yaitu sebuah telur suci yang melahirkan pemimpin baru para peri. Kazuma menjelaskan bahwa lelaki itu mungkin menggunakan telur peri untuk mempercepat pertumbuhan Aumi. Karena ia diciptakan terlalu cepat, tubuhnya tidak akan mampu bertahan setelah menggunakan kekuatannya. Ayano marah dan bertanya mengapa Kazuma tidak menghentikan Aumi ketika ia tahu apa yang akan terjadi. Kazuma menjawab bahwa jika ia menghentikannya, mereka semua sudah mati sekarang. Ayano berkata untuk apa mereka bertarung jika bukan untuk menyelamatkan Aumi. Kazuma meminta maaf karena tidak cukup kuat. Ayano pun akhirnya bersandar padanya sambil meminta maaf karena meluapkan kemarahannya. Kazuma mengusap kepalanya, mengatakan bahwa mereka berdua terlalu lemah untuk menyelamatkan gadis itu kali ini, dan mereka harus menjadi lebih kuat agar bisa melindungi orang berikutnya. Sementara itu, Ren berada di sisi Aumi. Aumi berkata bahwa ia tidak yakin bisa bertahan lagi. Ren memintanya berhenti berpikir negatif dan mencoba memberi harapan, tetapi Aumi tahu sejak awal bahwa hidupnya tidak akan panjang. Karena itu, ia merasa bahagia dapat menghabiskan waktu bersama Ren. Mayumi terbangun dan meminta maaf karena telah memperlakukannya dengan buruk. Lalu, tubuh Aumi mulai hancur perlahan. Ren menangis, tetapi Aumi memintanya tersenyum. Ren menuruti permintaan itu dan, sambil menahan tangis, ia tersenyum dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Aumi membalas bisikan cintanya sebelum tubuhnya berubah menjadi pasir. Kazuma dan Ayano tiba tepat ketika tubuh Aumi selesai terurai, dan sisa tubuhnya jatuh telur peri tersebut. Ren menangis, dan bahkan setelah waktu berlalu, ia belum bisa melupakan cinta pertamanya. Ia duduk di tepi pantai, memikirkan bagaimana ia seharusnya bisa menyelamatkan Aumi. Kazuma datang dan berkata bahwa meski sebentar, Aumi telah bahagia. Karena bertemu Ren, ia menjadi manusia seutuhnya walaupun hanya sesaat, dan itu adalah hal yang indah. Tak lama kemudian, Ayano datang memanggil mereka untuk kembali melanjutkan petualangan baru bersama.